hubungan seni dan agama, bagaimana kita melihat pola dua hal itu. Jika rekan-rekan menginginkan PowerPoint materi kuliah hubungan seni dan agama ini, silahkan klik link di deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa walah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan, Bu Santi, dan pembicara materi kita kali ini yang luar biasa, Mas Denny, dan mahasiswa dan para rekan kerja dosen. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi yang luar biasa, yaitu seni dan agama. Diharapkan dari pembahasan kita kali ini kita akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan terkait dengan interaksi antara agama dan seni yang selama ini identik dengan friksi ya, atau kompetisi, bukan saling memberikan kontribusi. Maka diharapkan di sini kita akan mendapatkan sebuah kontribusi positif dari masing-masing peran, baik agama maupun budaya dalam hal ini seni, tentunya untuk proyek memanusiakan manusia, yaitu manusia yang berketuhanan, bukan manusia yang tentunya tidak berketuhanan. Kita akan bahas sinergi, bukan friksi ya. Insya Allah Mas Denny akan mengungkapkan itu berdasarkan eksperimentasi dan intuisi sekaligus juga persepsi pengetahuan keagamaannya. Langsung saja saya persilakan kepada Mas Denny untuk memberikan materi. Silakan sepenuhnya. Terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Agung. Baik rekan-rekan, kita akan membahas suatu hal yang sangat biasa karena itu menjadi bagian dari diri kita. Nanti kita akan membahas tentang seni dan agama, hubungan seni dan agama, bagaimana kita melihat pola dua hal itu. Mengapa itu biasa? Karena itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, keduanya. Kita tentu dekat dengan seni karena kita ada di prodi seni, di jurusan seni. Tetapi meskipun kita tidak di jurusan seni, kali ini atau bahkan sejak dulu tidak bisa lepas dari persoalan seni. Seni dalam hal ini dalam makna yang luas, dalam makna yang seluas-luasnya. Nanti kita lihat ya bagaimana saya mendefinisikan seni. Jadi tidak sekedar seni murni, seni kriya, seni desain, dan sebagainya. Kita melihat berbagai macam seni di dalam kehidupan. Seperti kita berjalan di pinggir jalan itu akan selalu bertemu dengan karya seni. Di pinggir jalan banyak sekali billboard itu terkait dengan desain komunikasi visual, dan itu adalah seni. Kita makan, minum, kita ketemu dengan desain-desain, perabot-perabot yang itu juga terkait dengan seni, seni kriya misalnya. Dan kita bermain handphone, masuk ke media sosial, masuk Instagram, masuk YouTube, kita akan bertemu dengan seni. Bagaimana foto, bagaimana video, bagaimana desain. Sehingga itu adalah hal yang menjadi bagian dari hidup kita. Itu menjadi hal yang menjadi biasa, sangat biasa, sehingga kadang kita tidak terasa bahwa itu adalah seni. Demikian juga agama. Itu juga terkait erat, mau tidak mau. Mengapa saya sebut mau tidak mau, nanti kita akan melihat ya. Itu akan berkaitan dengan agama. Nah, baik. Terima kasih banyak Pak Agung, Pak Win, Mbak Anggi, dan seluruh mahasiswa Fakultas Seni dan Budaya, khususnya seni rupa nggih, Mbak nggih. Ya, jurusan seni rupa Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, jurusan seni rupa Fakultas Bahasa dan Seni UNESA. Rekan-rekan, saya akan share materi kita. Nah, rekan-rekan, nanti kita akan membahas hal yang bisa jadi kontroversi, bisa jadi nanti ketika membahas tentang satu hal, beberapa menyukai, beberapa tidak gitu ya. Nanti gantian ketika membahas ini, ada yang suka yang ini tetapi tidak suka yang itu
itu tidak masalah, tidak apa-apa, karena kita ada di dalam wacana akademis, ya. Kita ada di dalam diskusi intelektual di perguruan tinggi. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang teman-teman misalnya tidak setuju, atau teman-teman punya pendapat lain, atau teman-teman punya pertanyaan gitu, silahkan nanti disampaikan, ya. Silahkan disampaikan, saya akan terbuka dan kita akan mendiskusikan. Misalnya nanti saya membahas tentang X, kok ada teman yang tidak senang, nanti bisa kita diskusikan. Demikian juga ketika saya membahas tentang Y, kok ada yang tidak suka, maka nanti bisa juga didiskusikan. Ini kenapa ya? Karena itu seni dan agama itu sangat erat hubungannya dengan kita. Pak Agung, Mbak Anggi, nanti Ya. Waktunya gimana? Pembagian waktunya? Kita sampai jam berapa? Terus Kurang lebih 2 jam ya Pak Agung? 2 jam ya. Kalau di undangan itu 3 jam, wah jam 9 sampai 12. Wah, ini so aneh. Kesel ya? Tapi nggak apa-apa. Ngalir aja, Dek. Ngalir aja nanti siap. kalau Oke, memang yang iya. banyak. Dirimu Ya. bisanya sampai jam berapa? Ya itu seperti yang di Ya, surat itu saya sudah alokasikan, ya. Sudah Oke. saya alokasikan. Oke. Ya. Baik, Oke, ya. kita mulai ya. Bagaimana melihat seni dan agama. Saya akan membahas seni dari hal yang sangat luas, dari perspektif yang sangat luas. Saya ambil dari buku yang saya tulis, judulnya Estetika, Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Di dalam buku tersebut, di halaman 179, saya mendefinisikan seni sebagai objek yang sengaja atau diduga kuat sengaja dibuat oleh manusia berdasarkan nilai estetis atau untuk membangkitkan pengalaman estetis. Ini nanti karya seni yang dimaksudkan ini bisa berupa macam-macam, bisa berupa visual, bisa berupa gerak, bisa berupa kata-kata, yaitu seni sastra misalnya. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan seni dengan agama. Kita tentu ya di dalam kehidupan ini sering mendengar sekarang ya, nek ngomong seni yo jangan ngomong agama gitu kan. Mosok ngomong seni kok membawa-bawa agama. Mosok membahas seni kok membahas juga persoalan etika, gitu. Jadi kita kerap di dalam pergaulan atau bahkan di lingkungan kampus atau di lingkungan manapun ya di dalam pertemanan kita, bahwa ketika kita membahas tentang seni, kita jangan membahas agama, jangan membahas tentang politik, bahkan jangan membahas tentang ekonomi. Nah, gitu. Jadi seni dan agama dalam pengertian religi, sebenarnya ini juga bisa saya link langsung ketemu dengan definisi religi. Tetapi karena nanti gonta-gantinya agak susah, saya sampaikan aja, agama dalam hal ini umumnya dikaitkan dengan hal-hal yang supranatural, tentang ketuhanan, dan tentang peribadahan. Jadi kalau ngomong seni ya jangan dikait-kaitkan dengan agama, karena agama itu adalah persoalan pribadi, persoalan privat. Nah, dengan demikian, seni tidak saja dipisahkan dengan agama, seni juga dipisahkan dengan persoalan-persoalan lain. Seni nanti dipisahkan dengan politik, seni dipisahkan dengan ekonomi, seni dipisahkan dengan pendidikan. Maka kalau implementasi praktisnya nanti kita melihat misalnya ya, di dalam pemerintahan itu ada misalnya departemen-departemen tersendiri atau kementerian-kementerian yang mengurusi bagian-bagian ini. Misalnya mengurusi pendidikan, pariwisata, agama, seni, yang itu saling tidak terhubung. Elemen-elemen ini, ya seni, ya agama, ya ekonomi, politik, itu adalah hal-hal yang berdiri sendiri. Itu pola hubungan pertama, pola hubungan seni dengan agama yang pertama. Namun pola hubungan seni dan agama yang seperti itu bukan satu-satunya pola hubungan antara seni dan agama. Ada juga, ini titik-titik berarti ini ya, bidang-bidang lain itu terpisah. Nah, kalau yang kedua ini, hubungan yang kedua itu disatukan dengan politik atau disatukan dengan partai.
Nah, seni dan agama itu ada di bawah kendali partai, di bawah kendali politik. Jadi kalau membuat karya seni itu harus mendukung partai, harus mendukung politik. Kalau agama itu juga tidak boleh bertentangan dengan keinginan partai. Kalau bertentangan ya harus disingkirkan misalnya, harus dikondisikan misalnya, atau kalau bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Sehingga seni itu ada di bawah politik atau di bawah partai, demikian juga agama dan seluruh bidang-bidang lain. Semua ini mesti ada di dalam kendali partai, kendali politik. Agama dalam hal ini masih dalam pengertian religi, religion, yaitu sistem kepercayaan kepada hal-hal gaib, kepada Tuhan, dengan beserta praktek-praktek ritual ibadahnya. Pengertian ibadah atau pengertian agama dalam sistem ikatan politik atau ikatan partai ini, agama dalam pengertian religi, religion. Nah, nanti ada juga pola hubungan yang ketiga. Kalau yang kedua itu yang mengikat adalah politik, nah yang ketiga ini yang mengikat adalah agama itu sendiri, agama. Namun agama di sini tidak lagi dibatasi pada persoalan-persoalan ritual semata, tidak dibatasi pada persoalan-persoalan ketuhanan atau ibadah tertentu. Tidak, tetapi agama dalam pengertian keseluruhan. Nanti saya coba lihat definisi-definisinya ya. Nah, dengan demikian dalam hubungan yang ketiga ini, seni itu mesti menyesuaikan dengan aturan-aturan din, aturan-aturan agama. Tidak hanya seni, persoalan pendidikan, pariwisata, olahraga, politik, dan seluruh hal itu mesti selaras dengan aturan-aturan din, aturan-aturan agama. Kita tidak bisa dalam hubungan yang ketiga ini membahas seni tanpa melihat aturan agama. Berbeda dengan yang pertama. Nah, kita akan melihat bagaimana hubungan-hubungan ini berada, atau ini jenis hubungan yang seperti apa tuh implementasinya. Nah, kalau kita melihat yang pertama itu adalah hubungan dalam sekularisme. Sekular itu pemisahan antara persoalan-persoalan agama, religi dengan persoalan-persoalan kehidupan. Terutama awalnya pada masalah pemerintahan. Nanti kita akan melihat ini. Kenapa kok bisa muncul sekularisme? Bagaimana sekularisme ini berkembang? Bagaimana sekularisme ini muncul? Bagaimana akar-akar sekularisme sehingga seni itu dipisahkan dengan agama. Bahkan tidak hanya dengan agama. Nanti kita lihat dengan etika, dengan politik, dengan ekonomi, dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua, ini ada di dalam tatanan komunisme. Nah, nanti kita akan melihat itu. Misalnya, politik sebagai panglima. Nanti kita juga akan melihat ya. Nanti saya sampaikan juga karya-karyanya, bagaimana visual-visualnya, masa seni rupa nggak ada rupanya gitu ya. Nanti terakhir kita akan melihat itu. Bagaimana ekspresi dari seni yang dikuasai oleh politik atau dikuasai oleh partai di dalam sistem komunisme. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita ada di dalam pembahasan akademis. Kita jangan emosi dulu, wah kok Pak Denny ngomong komunisme ya, apakah sedang kampanye komunisme gitu. Kita tenang dulu, kita pelajari, kita satu persatu, kita tempatkan secara tepat sehingga kita nanti bisa bersikap bagaimana semestinya kita bersikap ya. Nah, kita lihat dulu petanya, hubungan seni dengan agama itu ternyata antara satu peradaban dengan peradaban yang lain itu berbeda. Demikian juga di Islam yang agama dalam pengertian din tadi, seni dengan agama itu, seni itu adalah bagian dari agama. Membahas tentang seni, ya tidak bisa dilepaskan dengan pembahasan tentang aturan-aturan agama. Demikian juga membahas tentang ekonomi, apa yang boleh di dalam ekonomi, misalnya hutang piutang itu yang boleh apa, yang tidak boleh apa, itu dibahas itu.
Kalau di dalam sekularisme yang nanti kita lihat sistemnya itu adalah liberalisme, itu ekonomi ya tidak lagi memikirkan tentang aturan-aturan agama, karena agama dengan ekonomi adalah sesuatu yang berbeda. Kalau mau ngomong ekonomi di bank itu ya nggak usah ngomong riba gitu. Kalau di yang ketiga ini di Islam ngomong ekonomi ya mesti memperhatikan ajaran-ajaran tentang ekonomi, misalnya bagaimana hukumnya tentang riba misalnya. Nah, demikian juga seni. Nah, kita akan coba lihat dulu sebenarnya tidak hanya di dalam Islam ketika seni itu menjadi bagian dari agama. Sambil ngopi. Saya kalau ngopi itu harus dimulai dengan air putih. Kopinya kok putih? Oh, aku mau air putih jadi ya. Okay. Ada dua, Mbak. Bersihkan dulu biar seger, habis itu nikmati. Nah, ada dua ini. Ya. Saya buka dulu yang masalah religion. Misalnya, ketika kita membuka kamus ini ya, A Dictionary of Philosophy of Religion, ya, filsafat agama, itu jelas-jelas menyebutkan agama itu adalah terkait dengan persoalan-persoalan kepercayaan kepada Tuhan. Meskipun ini disebut definisi yang kontroversi ya, karena nanti akan mengeliminasi Buddha. Terus definisi yang kedua itu menyebutkan contohnya, misalnya Judaisme, Christianity, Islam, Hinduisme, and Buddhisme, yang itu nanti dikaitkan dengan praktek-praktek keagamaan, yaitu peribadahan, yang dikaitkan juga dengan persoalan-persoalan yang transendental, persoalan-persoalan ketuhanan dan hal-hal gaib lainnya. Itu pengertian agama sebagai religi. Nah, nanti berbeda lagi ketika pengertian agama sebagai din. Sebelum ke sana kita lihat dulu ya. Sebenarnya tidak hanya Islam yang mengatur seni untuk aspek-aspeknya gitu, tidak hanya Islam. Kalau kita melihat peradaban gitu ya, peradaban itu agama-agama selain Islam pun mengaturnya. Cuma nanti ketika sekularisme itu muncul, itu mulai banyak yang berguguran. Nah, kalau di dalam Islam itu yang terkenal misalnya ya, aturan aturan agama terhadap seni itu dalam fikih taswir. Fikih taswir itu hukum menggambar makhluk bernyawa, bukan makhluk hidup ya. Kalau makhluk hidup kan ada tumbuhan. Kalau makhluk bernyawa itu manusia dan binatang. Maka itu nanti akan mempengaruhi ekspresi berkesenian. Misalnya ini saya potret ini masjid tua gitu di dekat Yunani, ada di Edirne, maksudnya di Turki itu, di Eropa. Nah, di sana banyak sekali lukisan-lukisan, yaitu lukisan kaligrafi yang dibuat di dinding atau mural gitu ya. Tetapi semuanya itu memperhatikan bagaimana fikih tentang taswir. Meskipun fikih taswir ini banyak khilafiyahnya, banyak perbedaan pendapatnya. Pendapat satu dengan pendapat yang lain itu antara ulama itu berbeda. Tetapi semuanya meskipun berbeda itu tetap berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Ya. Di dalam fikih itu meskipun umat Islam sejak zaman dulu sudah mempelajari filsafat, sejak Al-Kindi mempelajari filsafat, tapi ketika membahas taswir gitu tidak memasukkan unsur-unsur filsafat sebagai landasan untuk mencari konklusi hukumnya atau mengistimbat hukum. Ini hukumnya apa, halal, haram, makruh, mubah, sunnah dan sebagainya. Nah, di dalam Islam agama, din itu juga mengatur seni, sebagaimana tadi mengatur politik, mengatur ekonomi, dan sebagainya. Sebenarnya bukan hanya Islam. Kalau kita melihat misalnya agama Buddha ya, di abad 2 Masehi, ini ada relief gitu, itu dalam menggambarkan Buddha, itu juga tidak boleh menampakkan sang Buddha, tidak boleh menampakkan figur. Jadi Buddha itu nggak boleh digambarkan. Nah, itu ada aturan-aturan berkesenian menurut agama Buddha. Saat itu 2 Masehi di Amaravati, India. Demikian juga Hindu ya. Hindu itu ketika menggambarkan Siwa lingga gitu ya, digambarkan dengan lingga kan, lingga yoni itu kan. Sering disebut juga palus atau kelamin laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Tetapi yang jelas bentuknya itu sudah dideformasi sehingga tidak menunjukkan bentuk-bentuk manusia, bentuk-bentuk makhluk bernyawa. Meskipun perkembangannya berbeda ya.
Linggayoni itu yang banyak disebut-sebut yang nantinya mempengaruhi pembuatan Munas itu. Ini hanya untuk mengatakan ya, bahwa Hindu itu juga mengatur berkesenian, mengatur ekspresi kesenian. Di Kristen juga seperti itu. Sebelum Konstantinus mendirikan negara Bizantium, membuka kota Konstantinopel yang nanti menjadi Romawi Timur. Romawi kan setelah Konstantinus itu kan dibagi dua kan, Romawi Barat dengan Romawi Timur. Romawi Timur itu ada di Bizantium yang sekarang Turki, Romawi Barat itu yang ada di Vatikan sekarang itu. Nah, sebelum Konstantinus itu Kristen tidak diterima oleh Romawi. Bahkan orang-orang Kristen itu dibunuh, disiksa, ditangkap gitu, terus disuruh berkelahi dengan singa di Kolosium itu. Orang-orang Kristen ini menjadi santapannya singa. Nah, sebelum Konstantinus itu mendirikan Konstantinopel dan menerima Kristen sebagai agama negara Romawi, orang-orang Kristen itu belum bisa berekspresi, berkesenian, menggambarkan Yesus itu belum ada. Yesus belum digambarkan seperti yang sekarang banyak dilihat. Karena memang dari tradisi awal tidak ada tradisi penggambaran Yesus, juga sangat berbahaya gitu ya, kecuali nanti akhir-akhir di katakomba itu, di katakomba di dalam bumi atau di bawah tanah gitu ya, tempat-tempat penguburan mayat-mayat Kristen di bawah tanah gitu, karena orang Romawi kan dibakar, orang Kristen dikubur, dan itu menjadi pertentangan. Nah, di katakomba nanti akhir-akhir itu sudah mulai tampak. Nah, Kristen awal, Kristiani itu untuk menyatakan bahwa itu Yesus, itu tidak dengan gambar, tetapi dengan simbol. Salah satunya, ada beberapa simbol, salah satunya yang disebut dengan siro. Nah, seperti ini, siro. Artinya apa? Untuk berkarya seni ya, termasuk ini kan seni simbol, seni tanda, nantinya juga seni tipografi, seni font yang nantinya menjadi desain komunikasi visual itu kan. Ini diatur oleh agama. Jadi sebenarnya aturan agama itu tidak hanya pada Islam tadi ya, tidak hanya pada persoalan taswir, misalnya larangan melukis makhluk bernyawa, manusia dan binatang gitu, yang dengan berbagai catatan ya. Nanti ada hadis-hadis tentang bolehnya membuat bentuk 3 dimensi atau istilahnya berbayang gitu ya, kalau di dalam fikih untuk anak-anak. Nah, kalau di dalam Kristen itu misalnya, ini saya ambil dari Alkitab saya, nanti teman-teman bisa melihat di ini ya, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-4 dan 5. Itu disebutkan begini. Ini untuk menunjukkan itu ya, bahwa agama itu mempengaruhi seni atau memiliki aturan-aturan untuk berkesenian. Yang ini pada agama Kristen ya, Kristiani, bukan dalam pengertian Protestan ya, tapi Kristen dalam pengertian seluruh sistem yang mempercayai ketuhanan Yesus. Ini disebutkan begini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi nggak boleh ini melukis binatang yang itu terbang, yang jalan di darat, maupun yang berenang gitu ya. Ikan misalnya, gambar kuda nggak boleh, gambar burung nggak boleh, gambar ikan nggak boleh. Terus yang kelima, ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, ini tentang prakteknya. Kalau tadi tidak boleh membuat, kalau ini tidak boleh menyembah. Jadi ada aturan terkait dengan karya seni. Baik itu gambar-gambar binatang atau manusia, karena manusia kan yang ada di tanah itu kan. Itu bagaimana hubungan antara agama dan seni, yang agama itu memiliki kontribusi atau memiliki aturan tertentu untuk karya seni. Tadi kan saya gambarkan agama itu melingkupi di dalamnya karya seni. Nah, kenapa saya membahas din tadi ya, din itu berbeda dengan religion. Sekarang kita lihat dulu definisi din. Nah, ini pengertian din yang kita nanti akan melihat sangat berbeda pengertiannya jika dibandingkan dengan religion. Kalau religion tadi kan hubungannya kan hubungan
dengan Tuhan gitu kan, dengan Tuhan dan dengan diri sendiri, yaitu ibadah. Kalau din itu ada aspek yang ketiga, yaitu hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, ini saya ambil dari buku judulnya Nizamul Islam. Ini saya ambil juga di bab Nizamul Islam. Nizam itu peraturan. Al-Islam berarti peraturan dalam Islam. Al-Islamu, Islam itu adalah ad-dinu, din ya, ini pakainya din. Alladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini Islam dalam pengertian khusus, karena kalau Islam dalam pengertian umum itu seluruh nabi-nabi itu juga muslim Islam. Nah, ini Islam dalam pengertian historis sejak Nabi mendapatkan wahyu. Litanzimi, yang nizam ini memberikan peraturan ala qatil insani, pada hubungan manusia gitu. Pada siapa? Biholiqihi, dengan kholiknya, Tuhannya, sang penciptanya. Berarti tadi aspek ketuhanan gitu ya, dengan al-kholik. Wa binafsihi, dan dengan dirinya. Wa bi ghairihi min banil insani, dan dengan manusia yang lain. Artinya din itu tidak sekedar dalam artian religion. Nah, sekarang kita kembali lagi ke slide yang pertama. Oke, ini kita kembali ke sini. Bagaimana hubungan antara seni dan agama yang polanya berbeda antara sekularisme, komunisme, dan Islam. Sekarang kita akan melihat ini agar lebih jelas bagaimana hubungan itu terjadi. Kok bisa kayak itu? Larah-larai piye? Kita akan menempatkan ketiganya dalam mabda gitu ya, dalam mabda atau dalam ideologi yang berkembang di seluruh dunia ya, berkembang di seluruh dunia, yang cirinya adalah memiliki persoalan konseptual dan persoalan implementasi dari konsep itu. Ada konsepnya, ada worldview-nya, ada cara pandangnya, dan juga ada implementasi terhadap cara pandang itu. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut fikroh, yang konsep ini fikroh, dan implementasi ini torikoh. Nah, kita akan melihat di liberalisme, nama lainnya sekularisme, nanti kita lihat perbedaannya ya, apa itu sekularisme, apa itu liberalisme. Dan komunisme, atau juga disebut dengan sosialisme, dan juga Islam ya. Mengapa kok Islam? Tadi kan padahal agamanya banyak ya. Karena ini yang memiliki dua faktor itu ya, fikroh dan torikoh. Kita akan mengetahui misalnya model ekonomi liberalisme disebut dengan, nanti kita lihat ya, ekonomi kapitalisme. Model ekonomi komunisme juga kita lihat ada, yaitu ekonomi sosialisme misalnya. Model ekonomi Islam biasanya disebut sebagai ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nah, itu ada konsepnya dan ada implementasinya. Nah, karena kita ada di pendidikan seni, ada di akademisi seni, ada di perguruan tinggi seni, nanti kita akan memberikan penekanan pada nilai estetis ini. Nilai estetis. Baik, kita akan melihat ketiga ini. Pertama kita melihat worldview. Worldview atau pandangan hidup, kita lihat worldview atau konsep atau pandangan hidup yang itu nanti akan meliputi tiga hal, yaitu tentang kehidupan ya, tentang konsep kehidupan semuanya ini, yaitu tentang sebelum kehidupan itu ada apa, untuk apa hidup itu, dan setelah kehidupan itu ada apa. Ketiga peradaban ini memiliki jawaban yang berbeda, memiliki jawabannya masing-masing. Misalnya ya, nah ini nanti yang kita lihat ya, worldview ini ada tiga aspek, yaitu semuanya tentang kehidupan. Sekarang ini, kehidupan ini, itu tujuannya untuk apa toh? Apa tujuan kehidupan ini? Terus sebelum ada kehidupan ini ada apa toh? Setelah kehidupan ini ada apa toh? Nah, ini kita mesti melihat agar kita memahami bagaimana skema hubungan seni dan agama tadi bisa muncul. Di dalam liberalisme, di dalam sekularisme itu melihat ada sih Tuhan, tetapi Tuhan itu beristirahat setelah membuat alam ini. Jadi ceritanya gini teman-teman. Ketika Eropa ya, Eropa itu kan setelah
ada Yunani, ada Romawi. Nah, habis itu disebut sebagai abad pertengahan kan, atau Dark Age, abad ke-8, yaitu saat gereja menguasai Eropa. Dimulai sejak Konstantin, terus nanti berakhir setelah revolusi Perancis, tetapi sudah mulai digerogoti sejak sejak Renaissance. Awalnya Eropa itu sangat dikuasai oleh agama, yaitu Kristen. Semua aturan-aturan yang dijalankan, misalnya untuk mengangkat kaisar, mengangkat raja, itu harus dengan persetujuan gereja. Semua pengetahuan itu harus terkoneksi dengan gereja. Nggak boleh melawan. Gitu. Kalau melawan gereja, bisa dihukum. Ada hukum namanya inkuisisi. Nanti silahkan dicek sendiri. Nah, setelah reformasi pengetahuan, atau yang disebut dengan Aufklärung, atau disebut sebagai pencerahan, itu banyak pemikir-pemikir bebas yang muncul, yang itu diawali sejak Renaissance. Nah, setelah pemikir bebas itu muncul, itu mempertanyakan tentang pengetahuan, tentang kepercayaan gereja yang mengatakan bahwa alam ini diciptakan Tuhan dan diatur oleh Tuhan dan sebagainya. Nah, nanti muncul banyak pemikir-pemikir bebas yang mengatakan bahwa, salah satunya Newton, mengatakan bahwa Tuhan, ya memang ada menciptakan alam ini Tuhan, tetapi Tuhan itu menciptakan alam ini beserta dengan hukum alam, beserta dengan, kalau dalam Islam disebut sunatullah, beserta dengan segala aturan alam. Misalnya ya, air. Tuhan menciptakan air itu ya sudah dengan hukumnya, bahwa air itu akan mengalir dari atas ke bawah, terus nanti terus ke laut, setelah di laut nanti akan dipanasi, akan menguap, setelah menguap akan menjadi awan, setelah menjadi awan akan menjadi hujan, dan sebagainya. Terus menerus, itu hukum alam. Jadi Tuhan menciptakan alam itu dengan hukumnya. Demikian juga menciptakan api dan sebagainya. Untuk itu, Tuhan sudah tidak lagi campur tangan. Nah, ini yang sering diibaratkan sebagai Tuhan itu seperti tukang arloji, termasuk yang mendukung ini adalah Newton. Tuhan sebagai tukang arloji, karena arloji saat itu adalah teknologi yang paling canggih ya. Mungkin kalau sekarang ya diibaratkan dengan komputer. Kalau kita lihat tukang arloji ya, tukang pembuat jam itu, arloji, itu dia tidak lagi perlu memutar arlojinya agar arloji itu bisa bergerak kan. Jadi arloji itu sudah dikasih hukumnya tertentu gitu agar dia bisa berjalan ya. Entah itu dengan apa, kalau dulu ya dengan per itu diputar itu. Tapi kan yang muter bukan tukangnya kan. Jadi tukangnya sudah beristirahat. Nah, digambarkan Tuhan itu seperti itu. Tuhan itu sudah beristirahat, tidak perlu lagi campur tangan terhadap kehidupan dunia. Itu yang ada di dalam liberalisme. Nanti beda lagi kalau di dalam komunisme. Komunisme kita tahu yang mendirikan adalah Karl Marx gitu ya. Karl Marx itu memiliki basis epistemologi atau basis filsafat pengetahuannya disebut dengan materialisme. Materialisme itu mengatakan bahwa seluruh kehidupan ini berasal dari materi. Tidak ada yang lain selain materi. Jadi kan si Karl Marx itu kan sering mengatakan begini, bukan Tuhan yang membuat manusia, tetapi manusia yang membuat Tuhan. Kenapa? Ya, karena manusia berpikir tentang Tuhan, maka Tuhan itu menjadi ada. Meskipun Karl Marx tidak meneruskan, terus ya gawe manusia sing iso berpikir itu siapa kan gitu kan. Nah, Karl Marx memakai materialisme sebagai dasar epistemologinya, dasar pengetahuannya. Yang sebenarnya materialisme itu sudah ada sejak lama. Pada masa sebelum pemikiran Karl Marx itu ya diambil dari Feuerbach. Feuerbach seorang filsuf yang banyak konsisten atau banyak mempelajari tentang materialisme ini, yang mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini ya yang ada ya materi, tidak ada selain materi. Jadi Tuhan itu nggak ada, setan nggak ada, malaikat nggak ada, karena nggak terindra. Nah, materi ini dari mana? Materi ya berasal dari materi. Materi itu kekal, sudah ada, memang dari dulu ada, gitu kan. Meskipun nanti kita akan melihat ya, bisakah materi itu mengada dengan sendiri? Oke, terus bagaimana dengan Islam? Di dalam Islam, sebelum kehidupan ini juga memiliki jawaban. Secara logis begini, untuk mengetahui bagaimana sebelum kehidupan itu dengan melihat alam ini kan, karena yang sedang dipelajari kan alam ini, alam, manusia, kehidupan gitu kan. Nah, seluruh alam ini ya, baik manusia, binatang, gunung, matahari, semuanya, galaksi sekalipun,
itu memiliki sifat yang terbatas. Terbatas, baik berbatas ruang, berbatas waktu, berbatas kemampuan, itu alam-alam ini semua memiliki keterbatasan. Manusia misalnya ya, memiliki batas waktu, misalnya dulu tidak ada, sekarang menjadi ada, kelak akan mati, gitu. Itu berbatas waktu. Berbatas tubuh ya, segede apapun tubuhnya, segemuk apapun ya, tetap aja ada batasnya segitu. Berbatas tenaga. Tenaga di dalam lari dari Jogja ke Surabaya itu ya butuh waktu berapa minggu itu kan untuk ke sana, berapa bulan itu ke sana. Makanya sesuatu yang terbatas itu memiliki sifat juga tergantung. Nah, alam yang memiliki sifat terbatas itu memiliki keniscayaan sifat tergantung. Tadi untuk mengatasi ketergantungan fisik, ketergantungan tenaga gitu, untuk dari Jogja ke Surabaya ya kita perlu naik mobil, naik kereta, naik pesawat gitu kan, memerlukan sesuatu yang lain. Demikian juga benda-benda lain, benda-benda alam ini tidak ada yang sifatnya tidak terbatas, dengan demikian tidak ada yang tidak tergantung. Matahari juga memiliki keterbatasannya. Sebesar apapun ya itulah batasannya. Dulunya ada menjadi tidak ada ya, kalau kita misalnya kaitkan dengan Big Bang misalnya, atau dia juga memiliki ketergantungan. Matahari memiliki ketergantungan misalnya dengan api ya, misalnya seperti itu. Dengan demikian ya, dari pertanyaan sebelum kehidupan ini ketiganya ini memiliki perbedaan pendapat. Nah, bagaimana dalam melihat untuk apa hidup ini? Di liberalisme, di sekularisme itu juga menjawab ini, kehidupan ini untuk apa toh? Nah, tadi kan Tuhan itu sudah istirahat ya. Tuhan ada tapi istirahat. Maka kehidupan ini diserahkan kepada manusia. Tuhan tidak lagi campur tangan karena sudah beristirahat ya. Ini juga terinspirasi oleh penciptaan alam selama 6 hari itu kan di dalam Alkitab. Karena Tuhan sudah tidak lagi berbuat, karena sudah tidak lagi melakukan tindakan tertentu, karena sudah membuat alam ini dengan segala hukumnya, maka yang mengurus alam ini, yang mengurus kehidupan ini ya manusia. Nah, untuk itu manusia itu bebas melakukan apapun, bebas mengambil manfaat, dan konsentrasinya tidak pada Tuhan, tetapi pada manusia, yang disebut dengan humanisme itu. Humanisme itu suatu paham, terutama nanti kalau kita membaca sejarah humanisme itu muncul pertama di Renaissance, yang itu senada dengan sekularisme. Jadi manusia sebebas mungkin untuk mengatur alam. Nah, kalau di dalam komunisme bagaimana? Di dalam sosialisme bagaimana? Untuk apa hidup ini? Di dalam komunisme, Karl Marx itu meminjam teorinya Hegel. Hegel itu membuat teori yang disebut dengan dialektika. Dialektika itu suatu kondisi menuju hal yang terus menjadi lebih baik dengan cara berdialektika. Ada kondisi pertama ya, yang disebut dengan tesa. Tesa itu sesuatu yang sudah mapan. Nah, nanti tesa yang sudah mapan itu akan dilawan oleh antitesa, sesuatu yang melawan kemampanan. Nah, antitesa ini nanti akan memberikan gejolak, sehingga akan melahirkan sesuatu yang baru, kombinasi antara tesa dengan antitesa, yang itu disebut dengan sintesa. Nah, nanti sintesa ini lama-kelamaan kalau sudah berjalan, itu akan menjadi tesa lagi. Nah, tesa kalau sudah berjalan nanti akan ada antitesa, kemudian antitesa menjadi sintesa, sintesa menjadi tesa, dan demikian terus-menerus, yang itu disebut sebagai dialektika. Itu Hegel, yang nanti diambil Karl Marx menjadi dialektika materialisme atau dialektika historis. Nah, dalam ilmu biologi itu nanti dikenal sebagai evolusi, yang tokohnya adalah Darwin. Yang kita tahu ada tentang seleksi alam, mana yang lebih kuat, dialah yang akan bertahan. Nah, bagaimana dengan Islam? Tadi kan sudah ketemu ini, bahwa sebelum kehidupannya adalah ada penciptaan oleh Al-Khaliq. Maka karena sudah ketemu tentang Al-Khaliq, maka umat Islam mencari jawaban tentang untuk apa hidup ini, itu dari sumber langsung yang berasal dari Al-Khaliq. Jadi Al-Khaliq itu memberikan apa atau memberikan informasi bagaimana tentang kehidupan ini. Kehidupan ini
harus bagaimana toh? Tujuan kehidupan ini nih apa toh? Nah, itu ditanyakan ke alkoholik. Nah, persoalannya begini. Bagaimana caranya gitu. Tadi alkoholik jelas itu adalah keberadaan yang niscaya, karena tadi kan kita sudah melihat kan alam ini sifatnya terbatas dan tergantung. Maka sesuatu yang sifatnya terbatas dan tergantung tidak bisa berada atau mengada atau menjadi ada dengan sendirinya. Namanya aja tergantung. Sesuatu yang terbatas dan tergantung itu untuk ada itu butuh sesuatu yang lain. Berarti dia menggantungkan pada sesuatu yang lain yang sifatnya apa? Ya sifatnya tidak terbatas dan tidak tergantung. Karena kalau dia sifatnya terbatas dan tergantung, maka dia masih akan menggantungkan pada yang lain. Maka alam semesta yang sifatnya terbatas dan tergantung ini berasal dari sesuatu yang tidak terbatas dan tidak tergantung. Nah, itulah alkoholik. Alkoholik, sang pencipta, the creator. Kalau kreator kan pencipta yang manapun kan, a table, meja yang manapun. Kalau the table ya meja yang itu. Kreator ya pencipta yang manapun. The creator ya pencipta yang itu, yang menciptakan alam. Holikun pencipta yang manapun. Alkoholik ya pencipta yang itu. Nah, alkoholik yang menciptakan alam tadi itu sifatnya dia tidak diciptakan oleh pencipta yang lain. Karena kalau alkoholik ini diciptakan oleh pencipta yang lain, maka alkoholik ini sifatnya dia tergantung dan terbatas ya, berbatas waktu juga kan. Berbatas maka dia bergantung. Nah, alkoholik itu juga tidak menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau dia menciptakan dirinya sendiri dari ada menjadi tiada kan, berarti dia juga terbatas. Maka kemungkinannya kalau tidak diciptakan oleh pencipta yang lain dan juga tidak menciptakan dirinya sendiri, berarti apa? Alkoholik ini dia tidak berawal dan tidak berakhir kan. Tidak diciptakan kan, tidak berawal, tidak berakhir, atau kita sering menyebutnya sebagai azali. Jadi alkoholik ini sifatnya azali. Nah, pertanyaannya begini. Untuk mengetahui hidup ini untuk apa dan itu mesti dari alkoholik, itu bagaimana? Nah, kan berarti harus ada kata-kata, harus ada premis yang berasal dari alkoholik. Nah, itulah yang disebut dengan wahyu. Bahwa wahyu atau kata-kata itu berasal dari alkoholik. Persoalannya begini, apa buktinya kalau wahyu itu berasal dari alkoholik? Apa reasonnya, apa alasannya kalau wahyu itu berasal dari alkoholik? Kalau Al-Quran, ya, dalam hal ini kan Al-Quran kan, wahyu. Karena nanti banyak juga kitab-kitab lain yang disebut dengan wahyu kan. Ini kitab ini wahyu dari Tuhan. Nah, sekarang persoalannya gini, apa buktinya bahwa itu adalah dari alkoholik? Apa buktinya itu dari Tuhan? Di dalam Al-Quran, itu buktinya sangat jelas, yaitu adanya surat tantangan. Jadi begini, sebenarnya membahas hal ini ya kita perlu dulu membahas tentang epistemologi, membahas tentang definisi kebenaran dan kesalahan. Kalau saya awali dengan pembahasan itu jadinya panjang ya, terlalu panjang nanti. Semoga aja suatu saat ya bisa panjang lebar malah nggak selesai. Nah, teman-teman yang pengen mempelajari tentang apa itu benar, apa itu salah, nanti bisa mengecek materinya di Painting Explorer Channel, di YouTube di Painting Explorer Channel, cari aja kebenaran dan kesalahan. Terus apa buktinya bahwa Al-Quran itu berasal dari alkoholik? Nah, kita mesti melihat begini. Di dalam Al-Quran, salah satu ayat itu ada yang menantang orang-orang yang meragukan bahwa itu berasal dari alkoholik, berasal dari Tuhan. Banyak tantangannya, yaitu surat tantangan untuk orang-orang yang tidak percaya bahwa itu dari alkoholik. Ditantang apa? Ditantang membuat hal yang serupa. Ditantang membuat surat yang sama yang menyaingi Al-Quran itu. Misalnya di dalam Al-Baqarah ya, ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku, yaitu Nabi Muhammad, faktu bisuratim, maka buatlah satu surat saja. Faktu bisuratim mimisli, buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Wat uswaja'akum min dunillah, boleh panggil para penolongmu. Jadi kalau nggak percaya itu ditantang oleh alkoholik tadi, ditantang oleh Allah untuk membuat tandingan Al-Quran.
Nanti teman-teman kalau nggak percaya ya boleh itu. Tantangan itu kan masih berlaku hingga sekarang. Kalau nggak percaya buat aja surat. Surat itu kalau kita lihat Al-Quran itu minimal 3 ayat kan, enteng itu kan. Buat surat yang terdiri dari 3 ayat, terus dikatakan bahwa ini adalah saingannya Al-Quran gitu kan. Itu tantangan itu masih ada itu. Wah, sudah aku min dunillahi in kuntum shadiqin. Boleh memanggil para penolong gitu ya. Boleh memanggil ahli bahasa, sastrawan, profesor linguistik dan sebagainya. Silahkan jika nanti tidak percaya. Dan tantangan itu dari dulu banyak yang meladeni kan. Zaman Nabi itu para sastrawan itu banyak sastrawan yang hidup pada masa itu dan kebanyakan bisa menikmati sastra, bisa menikmati ilmu sastra. Ini seni. Makanya mukjizat itu kan seringkali dikaitkan dengan hal yang kontekstual yang terjadi pada masa itu. Misalnya ketika yang paling ngetren pada zaman Fir'aun itu kan sihir. Maka mukjizatnya Nabi Musa itu beyond sihir, di atasnya sihir, yaitu bisa melawan sihir ya dengan tongkatnya itu. Nabi Ibrahim itu yang ngetren api, maka Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Yang ngetren pada masa Nabi Isa itu adalah tabib pengobatan. Maka Nabi Isa itu tidak hanya bisa mengobati orang sakit, tetapi bisa menghidupkan orang mati. Itu kan beyond. Nah, saat yang ngetren pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu sastra. Maka mukjizatnya itu beyond sastra, di atas sastra, yaitu dengan diminta menyaingi membuat Al-Quran ya, yang semisal dengan Al-Quran. Dan tidak ada yang bisa. Ini kalau di dalam epistemologi disebut sebagai falsifikasi. Falsifikasi itu adalah bagaimana kita menguji pernyataan general, pernyataan umum dengan mencari hal yang bertentangan, yang berkebalikan dengan pernyataan itu. Kalau pernyataannya adalah kalau tidak percaya bahwa Al-Quran itu dari Sang Pencipta, maka buatlah. Nah, maka kalau bisa membuat berarti pernyataan Al-Quran tadi salah gitu kan. Dan nyatanya tidak bisa terfalsifikasi, tidak bisa tersalahkan. Maka kebenarannya adalah pernyataan itu. Sebenarnya kita perlu ngomong itu, epistemologi itu, tapi kelamaan ya kalau saya membahas hal itu. Maka di ayat selanjutnya tadi, fa'ilang taf'alu walam taf'alu fatakun narolati wa kuduhanasu wal hijaroh u'idat lil kafirin. Jika kamu tidak bisa, dan pasti tidak bisa, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Itu tentang kehidupan sekarang. Nah, terus setelah kehidupan bagaimana? Di dalam liberalisme itu kurang memperhatikan hal itu, karena dia lebih terkonsentrasi pada bagaimana kehidupan ini. Tidak memperhatikan tentang setelah kehidupan ada apa. Nah, pada peradaban liberalisme itu bagaimana keadaan setelah kehidupan ini tidak terlalu dibahas. Meskipun banyak yang menginginkan masuk surga gitu kan. Karena paham nanti yang disebut sebagai pluralisme. Pluralisme itu menyatakan seluruh agama sama ya, kebenarannya sama, terus berharap semuanya masuk surga. Nah, kalau di dalam komunisme, di dalam sosialisme yang nanti kita sebut sebagai ateisme, dalam materialisme ya, di tepatnya. Setelah kehidupan ini tidak ada apa-apa, yang ada hanya materi. Tadi kan alam ini dari materi, maka setelah kehidupan ini ada apa ya? Ada materi, nggak ada yang lain. Nah, kalau di dalam Islam setelah kehidupan ini adalah hisab, ada perhitungan, hari perhitungan atau penimbangan. Nah, apa yang ditimbang? Nah, tadi kan setelah ketemu Al-Quran itu ya, untuk apa hidup ini kan belum terjawab. Nah, tadi kan mencari kata-kata Al-Khaliq tentang kehidupan ini untuk apa? Nah, mencari informasi dari Al-Khaliq yaitu wahyu. Nah, dari wahyu itu diulik mana ayat yang menyatakan tentang kehidupan ini tujuannya untuk apa. Nah, akhirnya ketemu itu di Az-Zariyat ayat 56 itu disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah dalam hal ini adalah beribadah secara luas, tidak hanya beribadah mahdhah atau beribadah yang waktu urut-urutan tempatnya itu ditentukan. Di sholat kan ditentukan itu cara-caranya, haji ditentukan tempatnya. Nah, ibadah dalam hal ini ya di Az-Zariyat 56 itu ibadah dalam pengertian yang sangat luas, apapun bentuknya asalkan dia memiliki kesadaran hubungan dirinya sang pelaku itu orang muslim dengan Allah yang disebut sebagai idrok silabilah, maka itu adalah suatu bentuk ibadah. Nah, disinilah poinnya. Nanti kita akan melihat bahwa berkesenian itu juga menjadi bagian dari ibadah. Nanti kita akan melihat nilai estetis itu. Maka berkesenian, sebagaimana berekonomi, sebagaimana berpolitik, sebagaimana bersosial,
itu ada di dalam kerangka ibadah. Yang itulah nanti akan dihisap. Apakah dia akan berakhir di surga atau di neraka. Ini maksudnya di sini seluruh manusia. Yang dihisap bukan hanya orang Islam. Gitu ya. Yang dihisap ya juga dari seluruh peradaban ini kan. Apakah dalam kehidupan ini sudah mengikuti koridor sehingga akan lolos hisap atau tidak itu kan. Yaumul hisap kita menemukan banyak ayat-ayat tentang itu kan. Tentang kehidupan setelah kematian. Untuk itu teman-teman, di dalam liberalisme itu worldview atau pandangan hidupnya atau konsepnya atau fikrohnya itu adalah deisme. Deisme itu memandang Tuhan itu ada tetapi dia beristirahat. Dan sekularisme karena Tuhan itu beristirahat maka yang mengatur itu adalah manusia. Tak perlu lagi urusan Tuhan, tak perlu lagi ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan. Jadi dipisahkan. Persoalan agama itu hanya persoalan pribadi, hanya persoalan di tempat ibadah. Ngomong agama ya ning masjid, ngomong agama ya di gereja, ngomong agama ya di vihara, ngomong agama ya di pura. Kalau di kampus ya jangan ngomong agama. Kalau di pasar ya jangan ngomong agama. Kalau di bank ya jangan ngomong agama. Nah itu sekularisme. Kalau sedang menjalankan pemerintahan ya jangan ngomong agama. Nah itulah yang disebut dengan sekularisme. Memisahkan aturan-aturan agama terhadap kehidupan. Termasuk dalam hal ini kesenian. Nah kita mulai tahu kan bahwa lewat konsep sekularisme ini memang berkesenian jangan sampai dikaitkan dengan agama. Konsep globalnya itu juga disebut sebagai pragmatisme. Pragmatisme itu dalam kehidupan ini kita mencari sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang pragmatis itu. Apapun yang bermanfaat ya itulah yang dikerjakan. Ini nanti kalau kita mempelajari filsafat kita akan ketemu dengan filsuf pragmatis, terutama ya filsuf Amerika, misalnya Peirce itu termasuk pragmatisme. Terus juga pluralisme. Pluralisme itu yang mengatakan bahwa seluruh agama, seluruh kebenaran itu sama. Manusia itu nanti akan memiliki kedudukan yang sama misalnya setelah kematian misalnya. Nah, kalau di dalam materialisme karena setelah kehidupan ini tidak ada kehidupan lain ya yang kehidupannya ya hanya di dunia ini, itu semua di dalam konsep yang disebut sebagai materialisme. Worldview-nya, pandangan hidupnya adalah materialisme. Nah, kalau di dalam Islam ya ini disebut dengan worldview atau akidah Islam. Dari sudut pandang Islam berarti istilahnya adalah akidah Islam, akidah materialisme, akidah deisme, atau akidah komunisme, akidah lianisme. Akidah itu kan dari kata aqaid ya, pengikat yang erat itu. Misalnya teman-teman nanti kalau sudah nikah kan akad nikah ya, itu sudah diikat secara erat. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana implementasinya sehingga itu muncul di dalam nilai estetis atau nilai berkesenian yang kita lihat hubungan seni dengan agama kok menjadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, kita lihat dulu. Sumber hukumnya yaitu adalah manusia yang membuat di liberalisme ini, yang membuat hukum-hukum ini siapa? Manusia. Ini karena Tuhan kan sudah istirahat ini. Tuhan sudah istirahat, tidak lagi bercampur tangan. Nah, terus yang mengatur siapa? Ya yang mengatur manusia. Yang mengatur hidup ini adalah manusia. Jangan sampai Tuhan ikut campur tangan karena Tuhan sudah istirahat, yang sudah membuat alam ini dengan hukumnya. Nah, di dalam komunisme atau materialisme ini ya, atau ateisme ya, kadang disebut juga ateisme, yang membuat hukum siapa? Ya manusia. Tuhan itu nggak ada kok. Jangan ngomong tentang Tuhan ya. Kalau kita membahas lebih lanjut hubungan agama dengan partai komunis gitu ya, antara dulu dengan sekarang mengalami suatu perbedaan, tetapi polanya tetap sama, bahwa agama itu ada di bawah partai komunis dalam hal ini. Agama ini mesti entah itu nanti dihilangkan gitu ya, seperti zaman-zaman dulu, komunisme zaman dulu, karena agama ini disebut sebagai pembentuk kelas ya, nanti kita pas ngomong ekonomi akan lebih tahu apa itu kelas. Tetapi bisa jadi nanti agama itu dimanfaatkan juga ya pada late komunisme akhir. Nah, kalau di dalam Islam sumber hukumnya itu ya berasal dari Al-Khaliq tadi, dari Allah SWT, yang secara praktis itu bisa ditemui di Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, bagaimana hukum sosialnya? Nah, ini kan penting ini. Seniman itu mau nggak mau nanti akan terkait dengan persoalan sosial. Hubungan antara satu seniman dengan seniman lain, interaksinya itu adalah interaksi sosial.
Nah, di dalam liberalisme itu hubungan sosialnya itu disebut sebagai liberalisme, kebebasan. Semua, karena Tuhan tidak lagi campur tangan ya, manusia yang membuat hukum, manusia ini harusnya bersikap dalam kehidupan sosial, dalam berinteraksi kesenian termasuk di dalamnya, dia memakai istilah liberalisme, kebebasan. Semua manusia bebas melakukan apapun, asalkan tidak melanggar kebebasan orang lain. Nah, ketika sudah melanggar kebebasan orang lain, maka kebebasan itu menjadi dibatasi. Meskipun dalam prakteknya nanti ya, karena liberalisme ini kita melihat ya, ekspresi berkeseniannya seringkali melanggar kebebasan orang lain, bahkan menyinggung, bahkan membuat persoalan-persoalan ya. Banyak contoh untuk ini di dalam berkesenian. Misalnya dulu ada ini, komik Nabi gitu ya, komik Nabi yang dibuat oleh Kun Westergaard misalnya, sampai terjadi konflik seperti itu. Tapi tidak hanya umat Islam yang menjadi korban nilai estetis liberalisme ini ya. Misalnya nanti di Kristen itu kita lihat ya, ada seniman namanya fotografer ya, Andrea Serrano, itu bikin fotografi dengan cara memasukkan patung Yesus di dalam air kencingnya seniman terus dipotret. Artistik, tetapi itu kan sangat menghina. Makanya dulu diprotes itu. Awalnya di Amerika, ketika dibawa ke Perancis, dipamerkan ke Perancis, itu pas pamerannya itu dirusak, itu dipecah, itu fotografi kacanya itu ya, itu kan di print gitu, dipecah, penjaga museumnya diancam gitu. Dan nanti masih banyak lagi ya, termasuk di Hindu misalnya ada manusia setengah dewa Iwan Fals, itu juga menjadi konflik dan sebagainya. Di Buddha itu ada misalnya Buddha Bar, itu kan juga menjadi persoalan. Nah, di dalam liberalisme ini semua boleh melakukan apapun. Maka sering disebutkan ya bebas lah, berkarya seni itu bebas, berkarya seni itu tidak mengikuti aturan, berkarya seni ya jangan membahas agama ya. Karena dia memakai dasar sekularisme tadi. Terus di dalam komunisme, nah ini penting ini. Di dalam sosialisme nanti saya perlihatkan contoh-contohnya. Hubungan sosialnya adalah sosialisme. Nanti kita akan melihat lebih jelas lagi di dalam ekonomi. Semua memiliki kesetaraan, semua memiliki kesamaan, semua memiliki kesempatan yang sama, kepemilikan yang sama, tetapi semua harus diorientasikan untuk ideologi komunis, untuk partai politik, yaitu partai politik komunis tadi. Nanti kita akan melihat lebih jelasnya pada persoalan ekonomi. Sekarang kita lihat dulu di dalam Islam. Kalau di dalam Islam, hubungan sosialnya ya hubungan sosial Islami. Aturan-aturan berdasarkan Allah. Bagaimana hubungan laki-laki perempuan misalnya. Tidak boleh zina, terus utang piutang, misalnya berdagang, tidak boleh mengurangi takaran dan sebagainya. Itu hubungan sosialnya tidak bebas. Tidak juga harus sama rata sama rasa. Tetapi hubungan yang sesuai dengan Al-Quran maupun hadis. Nah, ekonominya, nah ini penting ini. Untuk melihat ketiga peradaban ini ya, terutama kapitalisme atau liberalisme dengan sosialisme atau komunisme, itu kita akan melihat lebih jauh, lebih jelas di ekonomi. Meskipun saya tidak akan membahas ekonomi secara detail ya, karena kita sedang kuliah di seni. Ketika kita membahas tentang ekonomi, konsentrasi kita adalah pada kepemilikan. Yang menjadi konsentrasi pembahasan adalah kepemilikan. Dulu sebelum ada kapitalisme itu yang bekerja adalah merkantilisme. Yang ekonomi saat itu diatur oleh negara. Terus akhirnya muncul pemikir-pemikir atau ekonom-ekonom yang melahirkan kapitalisme. Adam Smith, tokoh utamanya, itu membuat teori tentang mekanisme pasar atau pasar bebas. Jadi harga itu nggak boleh lagi dikontrol oleh pemerintah, nggak boleh dikontrol oleh negara. Diserahkan kepada mekanisme pasar. Siapapun yang memiliki kapital itu modal, memiliki modal, itu berhak menguasai apapun. Nah, itu ciri kapitalisme. Kapitalisme adalah paham ekonomi yang memberikan wewenang kebebasan, liberal kan, bebas ini kan, karena manusia kan mengatur dirinya sendiri. Memberikan kebebasan kepada pemilik kapital untuk menggunakan kapital tersebut untuk menguasai, entah itu menguasai sumber daya alam, menguasai
alat-alat produksi, menguasai sumber daya manusia ya lewat buruh itu boleh karena memakai sistem kapitalisme. Maka kalau kita lihat ya, karena di Indonesia ini memakai sistem ekonomi kapitalisme, maka yang memiliki sumber daya alam di Indonesia itu yang misalnya emas, Freeport itu ya di Papua, tambang minyak, itu siapapun boleh. Bahkan termasuk pengusaha-pengusaha swasta dari luar negeri. Itu boleh menguasai apapun karena kita masuk di dalam sistem ekonomi kapitalisme yang sekarang menjadi sistem ekonomi global. Di banyak dunia memakai sistem ekonomi itu. Nah ini sekarang yang sedang berjaya kan kapitalisme itu, liberalisme itu, karena itu yang sekarang sedang berlangsung, ya, sedang menjadi trendsetter. Nah yang memiliki kekayaan atau memiliki kapital itu individu. Setiap orang atau orang per orang itu bisa memiliki kekayaannya masing-masing. Kalau di dalam sosialisme itu pemiliknya bukan lagi individu, tetapi kepemilikan itu adalah kepemilikan bersama, kepemilikan sosial, kepemilikan masyarakat. Semua memiliki kesempatan yang sama, memiliki hak yang sama terhadap suatu kapital, terhadap suatu kekayaan, terhadap suatu harta di dalam negara komunisme. Maka yang dikejar oleh komunisme itu kan ketiadaan kelas ya, classless ya, ketiadaan kelas. Jadi gini, komunisme ini dengan ekonomi sosialismenya itu mengkritik kapitalisme. Jadi Karl Marx gitu ya, ketika dia tinggal di Inggris itu melihat kelemahan dari sistem kapitalisme yang berjalan. Ternyata di dalam kapitalisme itu tidak membawa kehidupan yang adil, tidak membawa ke kehidupan yang menyenangkan. Ternyata di dalam sistem kapitalisme itu muncul dua kelas yang salah satu kelasnya akan berkuasa dan satunya tertindas, yaitu kelas pemilik modal atau kelas kapitalis, pemilik modal, pemilik harta, kapitalis, dengan kelas buruh. Jadi buruh itu hanya dimanfaatkan tenaganya, hanya dimanfaatkan waktunya, hanya dia disuruh bekerja oleh pemilik modal tadi di dalam pabrik-pabriknya gitu. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penindasan terhadap buruh. Buruh itu nanti dikuyo-kuyo gitu ya, bahasa Jawa ini kan dieksploitasi. Yang kaya ya pemilik modal, para kapitalis, buruh hanyalah jadi congos-congosnya saja. Dia yang bekerja di pabrik-pabriknya pemilik modal tadi, pabriknya kapitalis, tetapi dia sendiri untuk membeli barang yang dia buat sendiri, barang yang dia produksi sendiri di pabrik, dia tidak punya uang, karena uang yang dia dapat hanyalah uang yang pas itu, pas dengan kebutuhan hidup. Kalau dia mau, misalnya dia bekerja ya di perusahaan motor atau perusahaan mobil gitu ya, buruhnya tadi tidak punya uang untuk membeli apa yang dia buat sendiri itu kan, membuat mobil itu dia nggak punya duit untuk membeli mobil. Ini nanti yang disebut sebagai teralienasi, terasingkan ya dari apa yang dia buat sendiri. Maka Karl Marx pengen wah ini wong ini ora adil, kayak gini ini menjadi kehidupannya tidak mensejahterakan. Maka dia membuat teori namanya classless, ketiadaan kelas. Harus dihancurkan ini antara kelas buruh dengan kelas pemilik modal, kapitalis dengan buruh. Maka dia berusaha terus mengembangkan itu, yang salah satunya nanti di dalam manifesto komunisme itu dikatakan bahwa cara untuk merebut kekuasaan kapitalis tadi, menghilangkan kelas tadi dengan senjata gitu, dengan kekerasan. Memang ini adalah menjadi salah satu metode yang digunakan komunisme, terutama setelah Karl Marx membuat manifesto komunisme, yaitu penggunaan kekerasan untuk meraih kekuasaan gitu, untuk menghilangkan kelas. Nah, nanti yang dihilangkan itu tidak hanya kelas antara kapitalis dengan buruh, tapi juga kelas pendeta dengan umat itu, umat dalam masyarakat Eropa ya, umat Kristiani. Maka kita melihat bahwa komunisme ini memang tidak suka dengan agama karena itu adanya kelas itu, seperti tidak suka pada kapitalisme. Meskipun nanti di perkembangan terakhirnya berusaha ya, China yang sekarang itu kan ada upaya-upaya untuk melihat secara berbeda ya, terhadap agama. Meskipun untuk kasus-kasus tertentu, Uighur misalnya ya, deportasi Uighur itu masih juga cara pandangnya sama, tetapi treatmentnya bisa berbeda. Yang jelas
semuanya harus di bawah partai kan gitu. Oke, itu bagaimana ekonomi di dalam sosialisme. Nah, bagaimana di Islam? Di Islam itu ekonomi ini kan semua tentang kepemilikan kan. Kalau di dalam kapitalisme, kepemilikan itu adalah milik yang punya kapital, punya modal. Kalau di dalam komunisme, kepemilikan itu adalah milik bersama. Meskipun nanti pada prakteknya adalah yang memiliki adalah negara gitu yang menjadi kapitalis tadi, nanti jadinya negara kan, dia yang mengatur kehidupan ekonomi. Nah, kalau di dalam Islam, kepemilikan itu nanti dibagi menjadi kepemilikan individu, kepemilikan masyarakat, kepemilikan negara, yang itu semua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Misalnya kalau di dalam masyarakat itu melihat ini hadis tentang kepemilikan bersama untuk api, yang itu digambarkan sebagai gas misalnya, api, air, ladang gembalaan atau tanah gitu, itu milik masyarakat. Jadi termasuk jalan gitu, ladang gembalaan jalan, itu nggak boleh itu di swastanisasi. Jalan gitu ya, di liberalisme, kapitalisme itu boleh dimiliki oleh swasta bahkan, oleh orang per orang. Maka nanti kita tidak aneh di dalam sistem kapitalisme ini membayar ketika kita berjalan. Karena jalan tol itu kan bayar itu kan, karena jalan tol itu dimiliki oleh kapitalis tertentu kan. Kalau di dalam komunisme itu milik bersama itu jalan tol. Nah, kalau di dalam Islam itu menjadi milik umat, milik masyarakat ya, tidak boleh dimiliki oleh negara apalagi individu. Individu boleh memiliki sesuatu misalnya rumah, kendaraan dan sebagainya. Negara nanti kepemilikannya berbeda lagi. Saya tidak akan terlalu konsentrasi di sini. Ini juga tidak akan saya bahas secara lebih detail, memberikan gambaran saja tentang bagaimana sistem ini bekerja ya, sistem bagaimana hubungan antara Islam dan agama. Ini juga nanti berefek pada sistem pemerintahan, konsep peradaban ini. Yaitu di dalam liberalisme, karena manusia itu bebas membuat hukum, Tuhan sudah beristirahat, maka semua hukum itu dibuat oleh manusia. Nah, ini semboyannya demokrasi itu adalah Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Kalau dulu Eropa kan suara Tuhannya kan gereja ya, memakai perjanjian lama, perjanjian baru yang diinterpretasi oleh gereja gitu, itu sebagai sumber hukum di tengah masyarakat Eropa. Nah, ketika demokrasi kembali setelah zaman Yunani dulu, terus lama tidak dipakai, terus setelah pencerahan itu kembali dipakai demokrasi, maka manusia atau populi, Vox Populi ya, suara rakyat ya, itu diberi kekuasaan untuk kembali membuat hukum. Jadi demokrasi itu tidak tepat kalau diartikan sebagai pemilihan pemimpin dengan suara terbanyak. Pemilihan pemimpin dengan suara terbanyak itu bukan definisi yang tepat untuk demokrasi. Karena nanti di dalam komunisme juga memakai itu. Di dalam Islam pun juga, misalnya ketika pemilihan dari Khalifah Umar ke Khalifah Utsman, itu juga memilih dengan cara pemilihan dengan cara suara terbanyak. Nah, definisi yang tepat dari demokrasi itu adalah diambil dari semboyan demokrasi itu. Semboyan demokrasi adalah Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Maka yang berhak membuat aturan yang menjadi Tuhan saat itu, saat demokrasi atau saat sekarang ya, karena demokrasi ini kan sekarang yang sedang menjadi tren, yang sedang berlangsung. Itu ya manusia yang secara praktisnya ada di dewan, kan? Maka nanti kita akan mengenal itu ada legislatif, pembuat undang-undang, ada eksekutif yang melaksanakan, ada yudikatif, gitu kan. Ini kalau dibahas menjadi panjang lebar ya, apalagi ketika dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang ada sekarang. Tapi saya tidak akan membahasnya. Nah, sistem pemerintahan di dalam komunisme ya, komunisme itu sendiri. Ini adalah suatu keadaan yang ideal menurut Karl Marx. Bahkan nanti dalam komunisme ini kelas-kelas juga, tidak ada lagi penguasa dan rakyat, semuanya sama gitu. Itu suatu keadaan yang kadang disebut utopis gitu ya, karena belum pernah terjadi ini keadaan komunisme sebagaimana yang diangankan oleh Karl Marx. Bahkan di Rusia ketika menerima komunisme ya menjadi Uni Soviet itu juga akhirnya kan tumbang kan. Sekarang Uni Soviet sudah selesai, tumbang, menjadi Rusia lagi, meskipun di sana masih ada partai komunis. Nah, yang masih menggunakan komunisme adalah China, partainya masih partai komunis di sana, meskipun sistem ekonominya sudah berbeda dengan sistem ekonomi yang dulu dipikirkan atau dikonsepkan oleh Karl Marx.
Tetapi tetap saja semuanya itu ada di bawah partai. Itu ciri utamanya di dalam komunisme. Nah, kalau di dalam Islam, Islam ini sistem pemerintahnya sekarang sudah tidak ada, sudah tidak diterapkan. Tapi ini sempat diterapkan lama ya, sejak Nabi Muhammad sampai ke tahun 1924 ya, ke Khilafah Utsmaniyah atau Turki. Itu kan lama, itu 14 abad ya, dari Nabi Muhammad diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafah itu jamaknya dari khilafah. Ada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali gitu kan, Khulafaur Rasyidin. Terus muncul lagi setelah itu ada Khilafah Bani Umayyah, terus Khilafah Bani Abbasiyah, terus Khilafah Bani Utsmaniyah. Yang itu berlangsung 14 abad lebih, tetapi sejak tahun 1924 sistem pemerintahan Islam itu dihancurkan oleh Inggris lewat agennya yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Nah, dengan demikian sistem pemerintahan Islam yang sekarang itu tidak ada ya. Khilafah itu sekarang tidak ada. Negara-negara Muslim banyak, tetapi bukan khilafah. Arab itu bukan khilafah. Arab itu adalah negeri Muslim ya. Indonesia negeri Muslim ya, tetapi bukan negara khilafah. Bahkan Arab pun itu memakai sistem ini ya, semakin lama semakin terlihat ya. Sistem sosialnya pakai liberalisme. Apalagi di bawah ini ya, MBS Muhammad bin Salman itu sekarang liberalisasinya sangat kuat. Kemarin pas Maulid Nabi itu malah justru menghadirkan Pitbull gitu, penyanyi rap yang seringkali tampil dengan cewek-cewek seksinya ini gitu kan. Liberalisme terus berlangsung ini di Arab. Jadi khilafah sudah runtuh sejak masa Utsmaniyah, tetapi Amerika sekarang kan yang berkuasa kan Amerika ya, sebagai dedengkotnya demokrasi ya, sebagai negara yang memperjuangkan demokrasi. Amerika itu memprediksi ini bahwa ke depan itu khilafah akan muncul lagi. Misalnya ada lembaga ya di Amerika namanya NIC, National Intelligence Council. Itu memprediksi ke depan itu dunia itu bakal seperti apa. Ini prediksi tahun 2004 untuk tahun 2020 ya, sudah lewat gitu. Tetapi ini menggambarkan ya bagaimana Amerika itu mengantisipasi kemungkinan peradaban ini muncul kembali ya. Karena kita tahu ada tokoh Amerika namanya Samuel P. Huntington itu membuat buku ya, judulnya The Clash of Civilization, benturan peradaban. Nah, itu salah satunya yang diantisipasi kemunculannya adalah peradaban Islam. Nah, NIC itu membuat prediksi itu bakal ada 4 kemungkinan itu, yaitu Pax Americana, Amerika akan tetap berkuasa, Devil's World, kalau nggak Cina ya India yang akan berkuasa. Terus yang keempat itu Circle of Fire, ketakutan yang melanda ke seluruh dunia. Dan yang ketiga itu A New Caliphate, kekhalifahan baru. Itu prediksi Amerika. Dan kalau kita melihat hadis-hadis tentang akhir zaman, kekhilafahan ini sudah digambarkan ya. Bahkan muncul lagi, misalnya kalau kita baca tentang hadis-hadis tentang Imam Mahdi, itu bakal muncul suatu keadaan yang disebut sebagai khilafah ala minhaji nubuwah. Sebagaimana hadis Nabi itu kan, ada masa kenabian, masa khilafah ala minhaji nubuwah, zaman Khulafaur Rasyidin, masa Mulkan Afwan, itu masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, Mulkan Jabrian ya sekarang, dan nanti muncul lagi khilafah ala minhaji nubuwah. Itu kabar yang disampaikan lewat hadis. Baik, sekarang kita lihat nilai estetisnya yang ini berbeda-beda. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu ini tolok ukurnya. Tolok ukur dari peradaban liberalisme itu adalah kesuksesan dunia. Kesuksesan dunia itu kalau sudah mendapatkan misalnya kekayaan, mendapatkan ketenaran, mendapatkan kedudukan, mendapatkan ini ya, jabatan, itu sudah suatu tolok ukur kebahagiaan. Tolok ukur kebahagiaan. Dia sifatnya duniawi ya, karena memang yang dikelola secara pragmatis adalah perusahaan-perusahaan kehidupan duniawi. Nah, kalau di dalam komunisme ini juga kesuksesan dunia, yaitu dengan dialektika terus-menerus tadi. Nah, kalau di dalam Islam itu tidak sekedar duniawi. Boleh umat Islam itu kaya, tetapi tidak cukup kaya. Kaya yang diridhoi Allah, kan gitu. Jadi harus kaya, tapi nggak hanya kaya yang diridhoi Allah. Boleh terkenal, tapi nggak cukup terkenal, tapi juga diridhoi Allah. Boleh misalnya memiliki jabatan, tetapi tidak cukup jabatan hanya pencapaian tertinggi, harus jabatan yang diridhoi Allah. Nah, dengan demikian orang yang miskin pun
asalkan dia diridhoi Allah, sebenarnya dia bisa mendapatkan kedudukan yang sama dengan orang kaya tadi. Nah, ini nanti sikap seniman, yang seniman sekuler, seniman liberal itu ya yang penting terkenal, yang penting kaya, opo wae caranya diikuti gitu. Kalau seniman di komunisme yang penting harus bisa mensupport partai. Kalau di dalam Islam ya dia berkarya tapi mendapatkan ridho Allah kan. Berkarya payu syukur alhamdulillah mendapatkan ridho Allah kan gitu. Nah, nilai estetisnya, apa itu nilai estetis nanti saya buka slide-nya ya. Kalau di dalam liberalisme itu nilai estetisnya adalah seni untuk seni. Seni untuk seni. Bukan seni untuk agama, bukan seni untuk masyarakat, bukan seni untuk yang lain, seni untuk seni. Ini kalau teman-teman nanti mau lebih detail lagi melihat latar belakang seni ini di teori disinterested Immanuel Kant yang menggambarkan tentang pengalaman seni atau pengalaman estetis. Pengalaman estetis menurut Immanuel Kant itu adalah pengalaman disinterested. Ketika kita mengalami sesuatu tanpa pamrih. Misalnya ya, kita melihat bunga, kok kita bisa mengalami keindahannya tanpa pamrih apapun, berarti kita mengalami pengalaman estetis. Kok ini apik tenan. Tetapi kalau sudah ditambahi, wah ini bunga ini bagus, kalau dijual pas wisuda mahal ini. Nah, itu sudah bukan pengalaman seni, sudah ada interest. Maka ini disebut disinterest, tanpa interest itu. Ketika kita mengalami disinterest terhadap lukisan misalnya, wah itu berarti kita mengalami pengalaman estetis. Kalau sudah, wah ini lukisannya apa ini, nak dinggo hadiah kayak senang, nah, itu sudah memiliki interest. Nah, ketika pengalaman tanpa pamrih inilah yang nanti akan melahirkan juga kebebasan ekspresi. Yang penting adalah seni itu sendiri, seni untuk seni semua. Itu mengapa di ikatannya tadi ya, hubungan seni dengan agama itu tidak ada ikatan gitu. Tidak ada ikatan. Seni dengan akhlak juga tidak ada ikatan, seni dengan etika juga tidak ada ikatan gitu kan. Meskipun banyak juga para estetikus dari barat ya, estetikus itu adalah ahli estetika dari barat yang mengkaji tentang hubungan seni dengan etik ya, dengan etika, dan banyak yang menyarankan bahwa seni itu mesti memperhatikan etika, tetapi secara garis besar konsepnya seni untuk seni tidak menyarankan seni itu membahas tentang hal lain di luar seni. Nah, beda nanti dengan komunisme, seni untuk rakyat. Nah, ini gerakannya namanya realisme sosialis. Saya punya konten khusus ini di Benteng Explorer tentang realisme sosialis, bagaimana bentrokan antara realisme sosialis dengan abstrak ekspresionisme. Abstrak ekspresionisme itu yang mendukung adalah liberalis demokrasi ini. Itu konfliknya ramai itu, bagaimana Uni Soviet saat itu membangkitkan gerakan seni realisme sosialis dan Amerika membangkitkan seni abstrak ekspresionisme lewat kebebasan berekspresi itu. Nah, maka nanti seni untuk rakyat itu dipakai seni itu sebagai alat propaganda. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam itu seninya itu untuk apa? Seni untuk ibadah. Kalau di dalam Islam nilai estetisnya itu seni untuk ibadah. Kenapa kok seni untuk ibadah ya? Karena tadi world view-nya tadi, untuk apa hidup ini yang sekarang ini ya? Untuk apa hidup ini? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka berkesenian itu juga menjadi bagian dari ibadah. Nah, bagaimana beribadah itu? Ya mesti memperhatikan kaidah-kaidah fikih. Kaidah fikih itu aturan-aturan di dalam Islam atau nilai-nilai keislaman. Bagaimana toh melukis itu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bagaimana toh bermusik itu, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak mesti dilakukan, apa toh yang mesti dilakukan untuk membuat karya sastra. Nah, itu diperhatikan karena dalam rangka untuk ibadah. Berjalan tadi ya, syari itu kan jalan ya, syariah jalan. Itu mesti diperhatikan untuk apa? Agar dia tujuan hidupnya sama, yaitu seni untuk beribadah. Dan agar apa? Agar mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah itu didapat dengan upaya kita melakukan aktivitas sesuai dengan aturan-aturan Allah. Itu konsep secara keseluruhan tentang peradaban ini, sehingga kita bisa melihat hubungan tadi. Nah, sebelum saya buka pertanyaan, saya sampaikan dulu apa itu
nilai estetis ya. Dan saya akan sampaikan juga contoh-contohnya karya seni tersebut. Saya tidak akan membahas terlalu detail apa itu nilai, apa itu aksiologi. Saya langsung aja gini. Ini saya ambil lagi di buku saya, buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Saya membagi nilai estetis itu ada persoalan ekspresi dan posisi. Nah, ini persoalan posisi dulu. Posisi itu saya bagi menjadi dua, independen dan dependen. Independen itu apa yang ada di dalam suatu objek estetis ya, misalnya lukisan, itu tidak terpengaruh oleh nilai-nilai lain selain dari nilai-nilai estetis itu. Berkebalikan kalau dengan dependen. Kalau dependen itu terkait dengan nilai-nilai lain. Yang independen ini adalah unsur-unsur pembentuk suatu karya seni. Kalau dalam lukisan ya warna, garis, tekstur, dan sebagainya. Kalau di dalam musik ya nada, timbre, tempo, dan sebagainya. Warna itu nggak ada kan yang sifatnya islami, warna sing komunis, kan nggak ada kan. Itu ada kan setelah dikaitkan, disimbol-simbolkan. Tetapi warna itu sendiri merah, kuning, biru, atau garis ya, garis lengkung, garis lurus, garis zigzag, itu kan nggak ada hubungannya. Kecuali objek-objek itu telah ditata membentuk suatu bentuk tertentu, ya itu nanti dikaitkan. Maka ketika kita ngomong hubungan antara karya seni dengan nilai tadi ya, nilai-nilai entah itu liberalisme, kapitalisme, Islam, itu dalam posisi nilai estetis yang dependen. Ini independen, ini yang dependen. Terus saya sampaikan juga tentang contoh-contoh karyanya. Contoh-contoh karya. Sekarang saya contohkan dulu yang liberalisme. Nah, ini liberalisme itu bisa menggarap apa saja karena bebas ya. Misalnya Edward Manet itu bisa melukis apapun ya, termasuk melukis hal yang sangat seronok saat itu ya. Ini kasus ini dulu ketika Edward Manet memamerkan ini ya, itu menjadi kasus ya, dulu dipamerkan di Perancis. Meskipun begini, Eropa saat itu biasa ya melihat lukisan-lukisan telanjang sejak zaman Romawi, Yunani, Renaissance, apalagi di abad pertengahan ketika gereja menguasai tidak ada itu telanjangan. Ketika Manet melukis ini ya, makan siang di rerumputan, ini menjadi geger. Karena apa? Karena yang ditelanjangi adalah wanita biasa, perempuan biasa, bukan dewa-dewi kan. Kalau yang dewa-dewi itu biasa ya, misalnya Venus itu biasa. Ketelanjangan itu hanya boleh untuk dewa-dewi, Venus misalnya. Tapi yang ditelanjangi adalah perempuan biasa. Mengapa ini perempuan biasa ya? Karena dia bersama dengan orang-orang yang berpakaian biasa, bukan pakaian-pakaian dewa. Nah, dia juga bisa melukis tentang still life, gambar bentuk. Dia juga bisa melukis tentang sama Manet semuanya, Edward Manet semua, melukis tentang peristiwa politik gitu, karena bebas kan, dia bebas membuat apapun. Berbeda dengan karya seni yang dilahirkan oleh sosialisme. Karya seni yang dilahirkan sosialisme ini berusaha untuk mendukung pemerintahan, untuk mendukung negara, untuk mendukung partai. Bagaimana kita melihat nanti ekspresi-ekspresinya itu tentang dukungan support terhadap partai. Kalau partainya belum berkuasa, itu dia membuat karya-karya yang bisa membuat ini ya situasi positif agar partainya bisa berkuasa. Kalau partai komunis sudah berkuasa, karya seninya ini menunjukkan capaian-capaian dari partai tersebut. Nah, ini misalnya pelukis Uni Soviet yang mengajar realisme sosialis ke China. Ini litografi tentang bagaimana capaian-capaian dunia proletariat yang ada di Rusia. Ini di China saat itu tahun 78, dan ini di Indonesia. Di Indonesia Amrus Natalsa membuat kawan-kawan revolusi yang nilai estetisnya di sini disebut sebagai realisme kerakyatan. Ini untuk yang memakai nilai estetis sosialisme. Nah, sekarang kita lihat yang Islam. Nah, kalau kita melihat di dunia Islam, itu membuat karya seni dipengaruhi oleh aturan-aturan ya, tentang taswir tadi ya. Meskipun ada, sekali lagi, khilafiyah ya, misalnya tentang melukis makhluk bernyawa itu ada yang membolehkan, ada yang tidak ya. Tetapi umat muslim itu diminta menjalani, mematuhi apa yang dia pikirkan, apa yang dia nalar sebagai
jawaban yang benar terhadap suatu hasil fikih ya. Hasil hukum fikih itu kalau berbeda gitu ya, dia diminta mengambil salah satu yang itu dianggap sebagai benar. Kenapa? Karena dia akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumul hisab tadi. Ini Islam, di peradaban-peradaban Islam kita akan melihat seperti itu ya. Misalnya di masjid-masjid dengan banyaknya ini bentuk-bentuk geometri untuk menghindari pelukisan manusia maupun binatang, kaligrafi untuk menyampaikan tentang wahyu-wahyu Allah gitu kan. Meskipun nanti di manuskrip juga kita melihat itu ada penggambaran manusia misalnya, tidak terlepas dari adanya itu khilafiyah tadi. Nah, ini yang kontemporer ya, yang sekarang ada pelukis di Indonesia namanya Teguh Wiyatno, ini pakai cat air ini menggambarkan perjalanan pemikiran yang menggambarkan bagaimana kitab yang dia kaji itu bisa menerangi kehidupan ini. Ada juga misalnya Agus Bakul Purnomo yang sekarang sedang terkenal ini, seniman ini ya, pameran misalnya di Dubai itu sold out habis ya. Terus dia banyak dikejar-kejar kolektor ya. Yang Teguh Wiyatno tadi juga ya, dia pelukis profesional, profesinya hanya melukis, setiap hari melukis tapi tidak punya lukisan karena begitu melukis sudah antri ya kolektornya sudah mengantri. Jadi kalau teman-teman datang ke tempatnya Pak Teguh itu tidak bisa melihat koleksi-koleksi karyanya karena begitu sudah jadi dia langsung diambil kolektor. Nah, Agus Purnomo ini juga sekarang aktivitasnya paling tidak di Asia Pasifik ya, banyak di Malaysia, Thailand dan sebagainya. Yang dari alumni UNESA, Universitas Negeri Surabaya juga ada. Ini misalnya Cak Su mencoba menerapkan ide-ide tentang Islam ya di dalam lukisannya. Ini ada juga Andi Kutus, judulnya Pada Suatu Futuhat. Ini alumnus UNESA, Universitas Negeri Surabaya, yang menggambarkan nilai-nilai tentang Islam di dalam karyanya. Ini salah satu karya saya, dan ini karya saya yang lain. Baik, rekan-rekan, itu presentasi saya dari jam 9 sampai jam 11 tanpa henti. Monggo, kita masih punya waktu untuk diskusi. Silakan boleh bertanya, boleh beropini, boleh mendebat, boleh berdiskusi ya. Yang penting kita kalau toh panas di otak, dingin di hati ya gitu kan. Di akademisi kan seperti itu ya. Kita panas di otak, dingin di hati. Monggo rekan-rekan, saya kembalikan dulu ke Pak Agung atau Mbak Anggi, silakan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Denny. Barakallah, jazakumullah. Sami-sami. Sangat bermanfaat dan banyak hal-hal baru yang menginspirasi dan menjelaskan arah dan tujuan dalam mereaksi karya seni untuk terjadinya sebuah jalan interaksi yang kondusif dengan agama. Tentu tak lepas dari tujuan Allah mencipta agar supaya ingin dikenali keindahannya, maka keindahan-keindahan itu Allah kreasikan, Allah hadirkan agar supaya saling bisa menginspirasi dan menyempurnakan ketidaksempurnaan rasa keinginan untuk sempurna itu. Baik, langsung saja para mahasiswa dan teman-teman dosen untuk bisa bertanya, baik lewat ruang chat maupun langsung raise hand. Untuk bisa langsung direspon saja Pak, Mas Denny. Setiap pertanyaan yang siap Pak Gung, siap. Mas Denny, mungkin saya sedikit komentar. Silakan Pak Gung, ya? monggo. Mungkin selama ini friksi yang dianggap ada adalah terkait dengan persepsi filosofis ya antara seni dan agama. Kemudian dalam reaksi skala prioritas lah, menyikapinya dalam tataran teknis kehidupan gitu. Mana yang sekiranya sarana dan tujuan dan sarannya hanya sebatas itu sih sebetulnya. Friksi atau wujud konfliknya ya. Demikian juga terkait dengan hal-hal kajian-kajian diskursus tekstual ya terkait dengan teks-teks keagamaan dan teks-teks kesenian ya. Ujungnya ke bagaimana mempersepsi itu sebagai sebuah maksud atau sebagai sebuah pengantar dari maksud. Nah, tadi kan banyak memberikan bahasan dan contoh-contoh yang intinya ke situ ya.
Nah, ini bagaimana Mas untuk menyimpulkan sebuah inti sebagai sikap kunci menyikapi seni dan agama dalam praktis kehidupan, teknis kehidupan. Monggo. Oke, baik Pak Agung, matur nuwun. Bagaimanapun kita tidak bisa terlepas dari peradaban yang melingkupi kita. Karena peradaban yang tadi saya bahas itu adalah suatu sistem kehidupan. Maka mau tidak mau hal itu akan mengenai atau akan dilakukan. Atau kalau istilahnya para politisi begini, politisi lekra ya misalnya, tentang seniman yang sebagai politisi gitu. Kalau kamu tidak akan berpolitik di dalam berkesenian, maka politik itulah yang akan memainkanmu dalam berkesenian gitu. Jadi itu menjadi suatu keniscayaan. Kita akan bermain politik atau kita menjadi makanan politik, dilibas politik. Nah, gitu. Kita tidak bisa lepas dari kondisi tadi. Contoh misalnya, ketika terjadi konflik penistaan agama yang memakai karya seni, itu nanti konflik kebebasan berekspresi dengan konflik aturan-aturan berkesenian itu akan muncul, itu selalu akan muncul. Dan itu tidak hanya terjadi pada konflik antara ini umat Islam dengan seniman yang memiliki kebebasan berekspresi. Banyak kan, termasuk video-video, kalau dulu fitnah itu kan, video fitnah itu menggambarkan itu. Terus di Kristen itu ada lagi selain Andrea Serrano tadi, wanita hamil gitu memakai pakaian biarawati yang mestinya selibat sedang menikmati es krim untuk iklan es krim. Itu kan sangat menghina itu. Yang menghina itu pakainya kebebasan berekspresi. Nah, hal-hal seperti itu akan selalu muncul ya terkait dengan peradaban. Nah, bagaimana sikap manusia ya, sikap kita? Ya, kita mesti memperhatikan tadi, worldview tadi. Memperhatikan worldview, pandangan hidup. Nah, ketika kita memperhatikan pandangan hidup, dan itu mesti pandangan hidup yang benar ya. Sedikit saya kasih definisi kebenarannya. Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan kenyataan dan atau kesesuaian pernyataan dengan pernyataan lain yang berdasarkan kesesuaian pernyataan dengan kenyataan. Kalau saya terangkan menjadi panjang. Dengan melihat epistemologi kebenaran dan kita melihat worldview tadi ya, pandangan hidup tadi, bagaimana sebelum kehidupan ini apa, kehidupan ini untuk apa? Nah, itu kan harus dijawab dulu. Setiap peradaban memiliki jawaban yang berbeda. Nah, di dalam Islam seperti yang tadi saya sampaikan, jawabannya adalah kehidupan untuk beribadah. Karena apa? Karena agar dia selamat dalam yaumul hisab, hari pertimbangan, hari perhitungan. Karena manusia tidak mungkin tidak mati kan, pasti mati. Dan setelah mati ada apa? Ada hisab. Nah, ketika dia dihisab, yang ditanyakan juga apa yang dilakukan. Sebesar apapun kebaikannya kita akan dibalas, sedikit apapun kebaikannya akan dibalas. Nah, maka berkesenian pun kan begitu kan. Kenapa kok Anda sebagai pelukis kok melukis A gitu kan? Kenapa kok Anda melukis menghina B? Misalnya itu kan akan dimintai pertanggungjawaban. Mengapa Anda kok membuat karya seni yang menghina itu gitu misalnya? Itu kan dimintai pertanggungjawaban. Mengapa kok Anda tidak membuat lukisan yang untuk dakwah misalnya, untuk kebaikan? Nah, itu kan hal-hal itu kan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka gimana cara melakukannya? Ya kita mengantisipasi dengan berkarya, dengan kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang dibuat oleh Sang Pencipta. Maka kita berusaha ya, berusaha sama persis tentu tidak. Karena yang dinilai kan prosesnya, usaha kita. Berusaha semaksimal mungkin berkarya yang untuk menghadapi yang hisab itu aman. Syukur-syukur bati kan gitu kan. Bati itu kan dapat pahala. Berkarya oleh pahala. Syukur-syukur berkarya oleh duit, dapat duit dibeli, terkenal, besok di yaumul hisab dapat poin. Nah, itu kan luar biasa kan. Ngadan Pak Agung. Oke, terima kasih Mas Denny. Yeah. Jawabannya yang sangat mencerahkan. Ya, untuk rekan dosen yang lain, monggo untuk saya boleh bertanya Pak Agung.
Nggih, monggo Bu Santi. Ampun angel-angel nggih, Mbak. Kak Dek. Terima kasih Dek, pemaparanmu keren Iya. banget ini jadi terbuka. Ini Dek, aku itu kan sorry ya. Tadi tak panggil Mas, saya tak panggil Dek. Oh, nggak apa-apa, senior guys bebas, aku sungkem karo senior. Ini loh, kalau di Islam sendiri kan tentang menyikapi seni itu kan kadang sama-sama Islam, tetapi kan kadang tidak sehati, tidak satu pemikiran begitu ya. Ada yang boleh membuat patung asal tidak disembah begitu, tapi juga ada yang ekstrim sampai dirusak begitu ya. Lukisan pun yang memperlihatkan bahwa itu sosok manusia, lehernya dicoret gitu, dipenggal. Ini bagaimana Dek? Ya, sebaiknya kita bagaimana dalam menyikapinya, dan untuk adik-adik mahasiswa ini bagaimana? Oke. Baik, nah itu yang tadi saya sebut sebagai khilafiyah atau perbedaan pendapat di dalam fikih taswir. Di dalam menyikapi khilafiyah itu kita mesti membedakan tiga hal. Pertama yang disebut sebagai hak, yang kedua sebagai khotok, yang ketiga sebagai batil. Di dalam Islam itu perbuatan itu kan nanti jatuhnya ke 5 hukum. Haram, makruh, mubah, sunnah, atau wajib. Kalau benda hanya 2, halal atau haram. Nah, untuk mendapatkan 5 hukum itu ya terhadap perbuatan, melukis kan perbuatan itu. Apakah dia haram atau makruh atau mubah atau sunnah atau wajib, itu dengan cara istimbat. Istimbat itu menggali hukum. Nah, dalam menggali hukum itu memperhatikan 2 hal. Yaitu pertama adalah fakta yang akan digali, dalam hal ini lukisan, melukis, mematung, dan sebagainya. Yang kedua adalah dalil yang untuk menghukumi fakta tadi. Yaitu berarti dalil-dalil terkait dengan lukisan maupun patung dan sebagainya. Itu dilihat semua. Nah, ketika menarik simpulan dari fakta dan dalilnya itu, yang disebut sebagai istimbat, itu nanti dia akan menemukan salah satu dalil 5. Nah, sebelum saya ke sana, saya akan memberikan contoh dulu di bidang lain ya, karena kalau di bidang seni lukis untuk orang-orang lukis ya, bidang-bidang seni rupa, untuk seni rupa kan langsung ini ya, terkait dengan perasaan ya, terkait dengan hati. Saya akan berikan contoh dulu pada bidang lain. Misalnya begini, ada perbedaan pendapat misalnya sholat subuh itu memakai kunut atau tidak. Nah, yang satu memakai kunut, yang satu tidak. Itu kedua-duanya itu ditarik dari hukum Islam, yaitu Al-Quran maupun hadis. Al-Quran dan atau hadis. Gitu. Yang memakai kunut juga menggunakan hadis, yang tidak memakai kunut juga memakai hadis. Nah, ketika ditarik kesimpulan kok beda. Sing siji mengatakan itu sunnah, bahkan mewajibkan, yang satu mengatakan mubah atau malah tidak membolehkan, kan gitu kan. Nah, itu gimana? Nah, di dalam Islam itu ada 3 hal tadi. Pertama adalah suatu hal yang dianggap sebagai benar, suatu pendapat yang diadopsi sebagai suatu yang benar, yang itu mesti dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Kalau dia itu mengambil kesimpulan, dia itu dalam hal ini sebenarnya mustahid ya, orang yang telah memiliki kapasitas untuk istimbat atau mengambil kesimpulan gitu ya, seorang mustahid. Nanti yang mengikuti itu namanya mutabik gitu ya. Dia mustahid ini, asalkan dia menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai kesimpulannya dan itu dianggap sebagai jawaban yang benar, maka itu harus dilakukan. Itu harus diperbuat oleh dia. Kalau dia mengatakan kesimpulannya sholat subuh harus pakai kunut, ya dia harus pakai kunut sholat subuhnya. Kalau dia mengatakan sholat subuh tidak pakai kunut, ya dia tidak boleh pakai kunut dalam aktivitasnya. Kenapa ya? Karena ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, terhadap orang lain yang memiliki perbedaan pendapat dengan dia, asalkan itu masih menggunakan Al-Quran dan hadis, itu disebut sebagai pendapat yang khotok. Pendapat yang khotok adalah pendapat orang lain yang menurutku salah, tetapi masih menggunakan Al-Quran dan hadis. Dan orang yang memiliki pendapat yang hak, yang benar tadi,
terhadap pendapat yang khotok tadi, itu harus mengatakan bahwa itu tetap pendapat yang Islami. Orang yang memakai kunut, melihat orang lain tidak pakai kunut tetapi berdasarkan Al-Quran dan hadis, dia mengatakan bahwa itu tetap pendapat Islami, tetapi khotok. Dan itu tidak akan saya pakai. Demikian juga sebaliknya. Kalau dia mengatakan tidak pakai kunut, melihat orang lain yang pakai kunut, dia mengatakan yang pakai kunut itu tetap pendapat yang Islami, tetapi bukan yang aku simpulkan sebagai kebenaran, dan aku tidak boleh melakukan itu. Nah, nanti yang batil adalah pendapat yang tidak menggunakan Al-Quran dan hadis. Misalnya, apakah sholat subuh itu pakai kunut atau tidak? Malah kesimpulannya, sholat subuh itu malah ora perlu, karena itu tidak efektif. Masa isu-isu malah sholat. Nah, itu namanya pendapat yang batil. Nah, itu bukan pendapat Islami. Nah, sekarang di dalam taswir ya, di dalam taswir. Memahaminya juga seperti itu. Orang yang mengistimbat, tapi ini tidak berdasarkan hawa nafsu ya. Tadi yang kunut maupun tidak kunut itu ya benar-benar memahami sebagai kebenaran, bukan hawa nafsu. Wah, wong bapakku yo nganggo kunut, aku kudu nganggo kunut. Itu sudah tidak lagi kesimpulan logis ya. Atau wah, mungsuhku yo orang nganggo kunut kok, aku yo kudu nganggo kunut, dan sebagainya. Itu bukan pertimbangan yang pakai akal ya, tetapi pakai emosi. Nah, mengistimbat atau mengambil pendapat itu dengan pemahaman tentang kebenaran tadi, bahwa ini yang aku pahami sebagai benar seperti ini, yang nanti akan aku pertanggungjawabkan di Yaumil Hisab. Nah, kalau aku berpendapat bahwa taswir itu tidak boleh berdasarkan ini ya, hadis-hadis yang tidak hanya satu, seluruh hadis itu dipelajari, digali, dan dia harus tahu bahasa Arab dan sebagainya. Kalau dia tidak tahu ya dia mengikuti mujtahid yang tahu gitu. Maka itulah yang menjadi hukum baginya. Hukum bagi orang Muslim adalah hukum yang dia pahami sebagai benar, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau dia memahami memang tidak boleh, ya berarti itulah yang menjadi hukum baginya, yang akan dipertanggungjawabkan di Yaumul Hisab. Yang kalau orang lain memahami sebagai boleh, tetapi itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya itu tetap kita sebut Islami, asalkan bukan ini ya, tidak terus, wah ini kan kebebasan berekspresi. Nah, itu sudah tidak pakai Al-Quran dan hadis. Kalau kebebasan berekspresi yang dipakai, berarti nilai yang dipakai adalah nilai-nilai liberalisme, bukan nilai-nilai Islam. Kalau masih, wah ini kan dibolehkan karena hadisnya begini dan begitu misalnya, oh ya, dia masih memakai pertimbangan yang Islam. Gitu kira-kira Mbak Andi. Ya, oke. Makasih deh. Ini menarik banget. Kalau ini Dek, Pak Agung ini memang di tempat kami itu dia dosen agama di lulusan Jordan ini. Dia dosen agama di jurusan seni rupa. Nah, nanti ini tugasnya Pak Agung nih bagaimana memberikan pemahaman kepada adik-adik. Tapi memang kan Dek ya, sebetulnya kan kalau memang ngomongin perkara agama itu benar yang dirimu katakan tadi. Ini sebetulnya kan memang area pribadi begitu ya, wilayah yang privat begitu ya. Sebetulnya kalau kan saya memang tidak mengatakan begitu. Yaitu tadi. Tadi yang mengatakan begitu adalah ya? Ini liberalisme. Liberalisme, sekularisme itu mengatakan bahwa agama itu pada wilayah pribadi. Jadi kan ada tiga itu. Beda-beda cara pahamnya. Oke. Ya. Saya rasa cukup pertanyaan tadi dari saya. Terima kasih Pak Agung. Saya kembalikan pada Pak Agung. Terima kasih Dek. Mbak Anggi. Bagus pemaparannya. Terima kasih sangat. Terima kasih Bu Santi dan Mas Jenis. Mungkin ada satu lagi lah sebelum saya tutup. Saya akhiri, saya cukupkan. Ada pertanyaan baik dari mahasiswa maupun dari dosen, monggo. Mungkin saya Pak Agung. Oke, Pak Win, monggo Pak Win. Selamat siang Mas Denny. Selamat siang Mas Win. Kira-kira 15 tahun yang lalu itu jenengan pernah tidur di tempat saya loh Mas. Wah iya, aku kan nunut. Saya masih ngontrak itu. Kalau 15 tahun dalam rangka kalau nggak salah Treasure Study ya itu. Oh ya, betul. Iya, dulu ketemu Mas Kenyut ya. Kenyut Junaidi. Betul. Sama Mas Andre Tanama dulu itu. Betul, ya. Matur nuwun sangat loh, Mas. Itu rezeki yang luar biasa datang pada waktu yang tepat ini.
Ini Mas Denny, mungkin Ya, monggo. pertanyaan saya itu agak melenceng. Mungkin di mana sekarang ini kalau saya lihat itu di dunia medsos, itu mungkin saya tidak kurang tahu tentang mungkin kategori apa kalau kita berkarya itu loh Mas. Misalnya yang kita visualkan itu ini masuk kategori liberal atau kategori komunis atau kategori agama, itu saya nggak ngerti itu loh. Nah, kalau saya lihat di medsos itu sekarang ini itu penglihatan saya, barangkali mungkin penglihatan yang lain beda itu. Nah, seniman-seniman itu kalau misalnya mengomentari atau mengunggah atau membuat status itu kok kecenderungannya ke politik Mas sekarang ini gitu loh. Gitu. Jadi bukan lagi sebagai profesionalnya itu dalam berkarya gitu loh. Tapi lebih asik ketika dia itu lebih kecenderungannya berpolitik malah itu gitu. Nah, menurut pandangan Mas Denny ini bagaimana? Dan banyak seniman-seniman sekarang ini malah justru mereka itu melecehkan agama gitu loh. Malah agama itu dibuat guyonan atau dileceh-lecehkan atau dibuat-buat yang mungkin diminoritaskan. Nah, seperti itu malah bagaimana sikap kita itu sebagai mungkin seniman gitu loh. Itu bagaimana Mas Denny? Gitu. Kasih gitu. Oke, matur nuwun Mas Win. Mengapa kok banyak seniman atau orang gitu ya, pengamat pecinta seni yang melecehkan agama? Ya karena yang sedang menjadi trendsetter, yang peradaban yang sedang berkembang, sedang berkuasa adalah peradaban yang mendukung itu, peradaban yang memang liberal, memang memisahkan antara seni dengan agama. Kita dalam melihat peradaban dunia itu mesti ini melihat siapa yang sedang menjadi negara superpower. Itu. Siapa yang sedang menjadi negara superpower dan siapa runner up-nya, terutama adalah superpower-nya. Nah, superpower itulah yang akan mengendalikan persepsi publik seluruh dunia, yang akan berusaha mengendalikan pemikiran-pemikiran agar publik di seluruh dunia itu mengikuti pandangannya, mengikuti ideologinya, mengikuti peradabannya. Nah, karena yang sedang berkembang adalah liberalisme, sekularisme, yang otomatis itu yang akan digembar-gemborkan. Dan otomatis itu yang akan banyak, karena di masyarakat itu kan hal yang terbanyak adalah hal yang didukung oleh sistem kan gitu. Dari dulu seperti itu. Kalau yang melawan sistem mesti jumlahnya lebih sedikit. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka tidak aneh ketika kita melihat orang-orang yang tidak suka pada agama, melecehkan pada agama, karena agama apalagi ketika itu sudah dibawa ke ranah publik, dibawa ke ranah kesenian, itu menjadi hal yang bertentangan dengan konsep dasarnya, hal yang bertentangan dengan worldview-nya. Worldview-nya adalah sekularisme. Agama itu ya di masjid, agama itu ya di gereja, agama ya di vihara, agama ya jangan di Facebook, agama ya jangan di Instagram, agama ya jangan di YouTube, agama ya jangan di kesenian, agama ya jangan di pendidikan. Kalau ada di situ ya orang-orang yang tidak suka dengan itu ya akan bersuara untuk membentengi peradaban yang dia dukung kan gitu. Nah, mengapa kok tidak membahas persoalan-persoalan yang menjadi bidangnya kan tadi pertanyaan yang pertama, yaitu persoalan-persoalan profesional di dalam berkesenian, garis, teknik, warna, bentuk, deformasi dan sebagainya. Nah, karena itu kalau di dalam pemaparan saya sebutkan sebagai ini ya dalam buku saya
nilai estetis yang independen, tidak tergantung dengan pandangan politik, tidak tergantung dengan pandangan worldview tentang agama dan sebagainya, maka nilai-nilai itu tidak akan menimbulkan suatu gejolak karena tidak akan ada bentrokan-bentrokan. Misalnya saya ngomong tentang garis ekspresif yang dibuat dengan tarikan yang kuat secara spontan. Siapa yang akan terkena? Ya paling yang terkena kalau saya katakan garisnya ora kuat jadi paling ya senimannya tok kan. Tetapi kalau sudah mengatakan bahwa wah ini karya ini menyinggung agama Buddha misalnya kan, dulu kan ada itu. Selain Buddha Bar itu ada Buddha tapi kepalanya diganti oleh Gus Dur itu kan orang-orang Buddha kan protes itu kan kena itu, dan yang tidak suka dengan itu tentu bersuara kan. Jadi mereka akan mempertahankan pemikiran-pemikirannya. Nah, apa yang harus diperbuat ya? Yang harus diperbuat ya seperti tadi, kita berusaha memahami worldview sebelum kehidupan ada apa, untuk apa hidup ini, setelah hidup ini ada apa. Terus bagaimana mengimplementasikan itu agar yang penting kan ini, kita hidup ini tidak abadi. Hidup ini sementara. Setelah ini kita mati, setelah ini kita meninggalkan lukisan kita meninggalkan patung kita meninggalkan grafis kita, meninggalkan kriya kita, DKV kita. Dan kita akan menuju suatu kehidupan yang di situ akan dihisap. Nah, kalau tidak siap-siap, modalnya bagaimana? Nah, makanya kalau bisa yang melukis sekaligus dapat modal untuk kelak. Syukur-syukur modalnya juga sudah dapat di dunia juga kan, bayar cash dan bayar apa istilahnya tunda, dapat bayaran cash di dunia dan tunda di akhirat. Dan ngaten Mas Win kira-kira jawaban saya. Terima kasih Mas Denny. Saya salut pada referensinya terutama Mas Denny. Matur nuwun, alhamdulillah. Sama referensinya sangat luas sekali, terutama tentang sejarah, Mas Denny. Terima kasih. Sami-sami. Nah, ini kok Jogja udah mulai terdengar suara azan ini. Oke. Ya. Terima kasih Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Win dan Mas Denny. Mohon maaf atas keterbatasan waktu, tidak bisa maksimal untuk melanjutkan bahasan yang semakin menarik ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan pembahasan yang lebih aktual lagi. Harapan kami semoga ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, dan mendapatkan kebaikan dari semuanya. Saya sebagai pengampu acara, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Mas Denny. Sama-sama Mas Agung, saya juga terima kasih dan mohon maaf ya kalau ada hal-hal mungkin yang menyinggung dan sebagainya. Mas Agung, Mbak Anggi, Mas Win, dan seluruh mahasiswa seni rupa di UNESA, saya sangat-sangat berterima kasih untuk kesempatan ini. Matur nuwun Mas Agung. Makasih banyak Mas Agung, Mas Denny. Sami-sami. Pencerahannya. Amin. Lain kali ketemu lagi. Tidak di Zoom. Siap. Ya, terima kasih juga kepada Bu Santi sekaligus Kajur dan Kaprodi Bu Vera atas semuanya, dan teman-teman dosen dan mahasiswa yang telah meluangkan waktu. Oh, ada Bu Vera juga ya. Matur nuwun Bu Vera selaku Kajur ya. Mbak Krisanti Kaprodi ya. Masya Allah ya, luar biasa. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Matur nuwun. Baik, kita akhiri, kita cukupkan. Saya mau undur diri dan saya mohon izin untuk mengakhiri grup ini, siap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo pamit riyen semua matur nuwun, monggo. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Saya izin and for all